Selamat datang di channel Novel Audioku. Terima kasih sudah mampir di channel Novel Audioku. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Untuk berkembangnya channel ini, channel Novel Audioku akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen ya. Serta bantu untuk share videonya. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 4826 sampai dengan bab 4850 bersama Novel Audioku. Selamat mendengarkan. Bab 4826 Kubotaru juga sangat marah pada saat ini. Sebagai Master Abitual Yao, kemanapun dia pergi, dia dipuji oleh bintang-bintang dan dipuji oleh banyak orang. Bahkan orang-orang sungai dan danau lain yang juga master hebat menghargainya. Kubotaro, tahu pahlawan dan menghargai pahlawan. Belum lagi orang biasa, di mata penduduk pulau, master seperti dia memiliki status yang sangat tinggi. Belum lagi di jalan, dia bisa berjalan menyamping. Bahkan jika dia jatuh cinta dengan wanita biasa di negara pulau, keluarga harus berterima kasih, dan kemudian mengirim wanita itu bersih. Oleh karena itu, kata-kata Harvey York saat ini, penghinaan Harvey York saat ini, dan kesombongan Harvey York saat ini bukan hanya provokasi, tetapi juga penghinaan yang tak terkatakan kepada Kubotaru. Dia perlahan mengangkat pedang negara pulau di tangannya, menunjuk ke hidung Harvey York, dan mencibir, demi kamu sebagai orang biasa, aku hanya akan mematahkan anggota tubuhmu, dan kemudian membawamu ke Wainer. Dari kamu, karena kamu sangat suka berpura-pura, sepertinya aku hanya bisa memberimu tumpangan. Ketika kata-kata itu jatuh, Kubotaro bergerak dan dengan cepat bergegas menuju tempat Harvey York. Pada saat yang sama, pedang panjang negara pulau di tangannya berubah menjadi dua, dan jatuh pada saat yang sama. Cepat, kejam, negatif. Inilah trik besar Abi Hulio, Yan Hui. Tidak hanya mendekati ekstrim, tetapi juga sangat kuat. Fernanda Jonir dan yang lainnya melihat pemandangan ini dengan keputusasaan di wajah mereka, bagaimanapun juga, gerakan ini terlalu kuat. Hanya Marisol Yeager yang terlihat tenang di antara penonton. Meskipun dia khawatir tentang keselamatan Harvey York, dia tahu betul bahwa orang seperti Harvey York pasti tidak akan berpura-pura. Dan pria feminitas, pada saat ini, memiliki senyum ganas di wajahnya. Dia membuka matanya lebar-lebar, ingin menyaksikan Harvey York terbelah dua dengan matanya sendiri. Hampir pada saat pisau besar Kubotaru hendak menebas wajah Harvey York. Harvey York, yang selalu terlihat acuh tak acuh, akhirnya tergerak. Dia tidak memiliki gerakan ekstra, hanya tamparan backhand, yang langsung menyebar. Pada saat tamparan itu menyebar, semua orang merasa seolah-olah mereka telah melihat ilusi. Di mata mereka, tamparan sederhana Harvey York langsung menutupi langit dan bumi sangat besar. Serangan Kubotaru yang tampaknya menakutkan seperti lelucon di depan tamparan Harvey York. Tamparan Harvey York terlalu cepat, jadi sepertinya pisau Kubotaru terlalu lambat. Apa yang Yan kembalikan ke Yan, di depan tamparan Harvey York, tampaknya ditakdirkan untuk berantakan. Fernanda Jonir dan yang lainnya terkejut. Penghinaan dan kemarahan di wajah Kubotaru menghilang dalam sekejap. Pria feminin itu terkejut, dan ketakutan besar yang tak terkatakan muncul di hatinya saat ini, membuat seluruh tubuhnya menjadi lemah. Tamparan, suara renyah keluar. Detik berikutnya, segala sesuatu di lapangan tampak benar-benar beku. Tubuh Kubotaru berkedip-kedip, dan semua gaya pedang hancur berantakan pada saat ini. Dan Kubotaru terbang keluar dan menabrak batu karang di halaman. Boom, bebatuan itu rusak. Kubotaru memuntahkan seteguk darah dengan wow, dan seluruh tubuhnya ambruk ke tanah, berkedut lemah. Kekalahan total, sebuah tamparan tidak bisa menghentikannya. Pada saat ini, hanya ada keputusasaan tanpa akhir di mata Kubotaru. Dia tidak mau dan takut, bahkan jika dia bisa bertahan, aku takut dalam hidup ini, dia akan tenggelam dalam bayang-bayang tamparan ini. Fernanda Jonir menggigil, melihat pemandangan ini dengan ekspresi tidak tahu harus berbuat apa. Tamparan, benar-benar tamparan. Harvey York mengabaikan Taro Kubota, tetapi berjalan kembali ke meja, menyekat jari-jarinya, menyesap dari cangkir teh, dan tersenyum sedikit, suhunya tepat. Masih bersama Novel Audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4827 pada saat yang sama Harvey York memecahkan orang-orang kepulauan dengan ringan. Di sudut lain Jinling, ada klub pribadi yang didekorasi dengan elegan. Lina Chiba memimpin sekelompok pria berjas untuk mengamuk sepanjang jalan. Bahkan ketika pemilik klub pribadi mendengar berita itu dan ingin menghentikannya, dia gemetar dengan cerdas, dan kemudian dengan cepat mundur ke satu sisi. Dan Lina Chiba bahkan tidak memandangnya, tetapi berjalan langsung ke sebuah kotak dengan tulisan, "Jangan ganggu." Kemudian dia melambaikan tangannya, dan seorang pria berjas melangkah maju dan menendang pintu kotak dengan ledakan. Di dalam ruangan, sebuah resepsi kecil sedang berlangsung, dan penyelenggaranya adalah Mandy Zimmer. Saat ini,
Mandy Zimmer dikelilingi oleh teman-teman di bidang bisnis, dan semua orang membicarakan kemungkinan kerjasama. Namun, gangguan tiba-tiba dari Lina Chiba dan rombongannya menyebabkan sedikit keheningan di arena. Mandy Zimmer mengangkat wajahnya yang cantik, mengerutkan kening sedikit karena terkejut, memandang sekelompok orang tak diundang di depannya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Nona Chiba, ada apa denganmu?" Mandy Zimmer, jika saya memanggil Anda Presiden Zimmer, apakah Anda benar-benar berpikir Anda adalah seorang CEO besar? Ada gaya lagi, dan gaya lagi, kan? Lina Chiba membawa tangannya di punggungnya dan menatap orang-orang dengan hidungnya, dengan ekspresi bangga di wajahnya. Saya telah mengirim seseorang untuk mengundang Anda datang ke Teluk Huilongno. 5 kami. Tapi apa hasilnya? Kamu menolak kebaikanku karena pesta dengan kucing dan anjing ini. Apakah kamu mencoba mencari kematian? Jelas, Lina Chiba pada saat ini penuh dengan kemarahan terhadap Mandy Zimmer. Wanita tertua dari keluarga Chiba, dimanapun dia bekerja, ada banyak orang yang memberikan wajahnya. Bahkan orang-orang dari 10 keluarga teratas lainnya yang tahu temperamennya akan memberinya 3 poin. Tapi putra terlantar dari keluarga Jin di Mordu benar-benar berani berpura-pura berada di depan Lina Chibanya. Ini hanya tidak mengetahui bahwa langit tinggi dan bumi tebal, itu benar-benar kuda yang tidak tahu berapa panjangnya. Namun, mengingat ayahnya sangat lemah hari ini dan hanya bisa berbaring di kursi roda, Lina Chiba menelan nafasnya dengan tiba-tiba. Kalau tidak, dalam hal perilaku dan kepribadiannya, dia mungkin meminta bawahannya untuk memotong tangan Mandy Zimmer sebelum berbicara. Bagaimanapun, Mandy Zimmer adalah mantan istri Harvey York. Menurut analisis intelijen yang diperoleh Lina Chiba, Harvey York, yang tidak terlibat dalam minyak dan garam, hanya menuruti mantan istrinya. Jika Anda ingin Harvey York menyelamatkan orang, itu harus menjadi cara terbaik untuk membiarkan Mandy Zimmer berbicara. Nona Chiba, saya tidak bermaksud melihat Anda. Hanya saja saya menghabiskan banyak upaya untuk mengatur pertemuan bisnis ini hari ini. Semua orang juga secara khusus meluangkan waktu untuk menghadiri pesta saya. Ini adalah sesuatu yang memberi saya banyak wajah. Dalam situasi seperti itu, tentu saja aku tidak bisa membiarkan merpati semua orang pergi. Mandy Zimmer berdiri dan berbicara dengan sedikit kemarahan. Alasan untuk menolak undangan Nona Chiba Anda didasarkan pada pertimbangan ini. Saya pasti akan pergi ke Huilong Beino. 5 untuk meminta maaf nanti. Jadi, jika Nona Chiba tidak ada hubungannya, bolehkah aku memintamu pergi dulu? Kata-kata Mandy Zimmer penuh hormat, tetapi arti kata-katanya tidak asin atau ringan, dan tidak ada tanda kompromi atau pengakuan. Reaksi dan sikap seperti itu membuat Lina Chiba, yang selalu berjalan mulus, mengerutkan kening. Dia memandang Mandy Zimmer dari atas ke bawah untuk beberapa saat, lalu mencibir dan berkata, "Oke, karena Anda, Presiden Zimmer, akan mengadakan pesta bisnis, saya akan mempersingkatnya." Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4828, aku di sini hari ini hanya dengan satu tujuan. Itu untuk meminta Anda untuk membela keluarga Chiba kami sekali dan pergi ke Jifutang untuk mengundang mantan suami Anda Harvey York untuk menunjukkan kepada ayah kami penampilan yang baik dan menyelesaikan masalahnya. Bahkan jika Lina Chiba memohon bantuan, dia masih memiliki makna yang bersemangat. Lagi pula, itu harus datang hari ini, dan tidak boleh ditunda selama 1 menit atau 1 detik. Kamu memanggil bajingan bermarga York sekarang, dan setelah panggilan itu, aku akan berbalik dan pergi. Makan hari ini dianggap sebagai undanganku. Sikap seperti itu bisa disebut merendahkan dan sombong. Namun, teman-teman dari dunia bisnis yang diundang Mandy Zimmer semuanya diam pada saat ini, dan mereka tidak berani berdiri dan melakukan keadilan kepada Mandy Zimmer. Bahkan beberapa pria yang memiliki kesan baik tentang Mandy Zimmer tahu bahwa sekarang jelas bukan saatnya bagi para pahlawan untuk menyelamatkan kecantikan. Mendukung Mandy Zimmer dan berbicara mewakili Mandy Zimmer saat ini berarti menyinggung keluarga Chiba di Sandong sampai mati, dan itu berarti meminta masalah. Jadi pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Mandy Zimmer. Mandy Zimmer tidak dapat membayangkan bahwa Lina Chiba datang untuk menemukannya dengan sangat meriah, tetapi untuk masalah ini. Tetapi dia segera menyadari bahwa setiap kata yang dikatakan Harvey York menjadi kenyataan ketika dia meninggalkan Huilong Beino. 5 hari itu. Di sisi lain, Lina Chiba juga mengirim seseorang untuk mengundang Harvey York, tetapi dia kecewa. Jadi pada saat ini, Lina Chiba akan memikirkan dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, Mandy Zimmer menghela nafas dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Nona Chiba, pertama-tama saya ingin menjelaskan bahwa saya selalu menghormati Tuan Chiba, dan secara pribadi, saya berharap Tuan Chiba dapat panjang umur dan panjang umur." "Lalu apa omong kosong yang kamu bicarakan?" Lina Chiba mendengus dingin, "Panggil. Sekarang." Mandy Zimmer menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tapi, saya tidak bisa menelepon. Beberapa hari yang lalu, aku yang membawa Harvey York ke Huilong Beino. 5. Dan Harvey York adalah mantan suamiku. Namun, Nona Chiba, Anda harus tetap mengingat apa yang dikatakan Harvey York. Aku ingin dia mengambil tindakan. Aku ingin kamu pergi ke gerbang Aula Jifu dan berlutut selama 3 hari 3 malam.
Harvey York dan saya telah menikah selama bertahun-tahun, dan saya mengenalnya terlalu baik. Baginya, beberapa hal tidak diragukan lagi. Jika Anda ingin dia mengambil tindakan, satu-satunya cara adalah berlutut selama 3 hari 3 malam. Selain itu, tidak ada yang bisa memaksanya. Bahkan aku tidak bisa melakukannya. Jadi, Nona Chiba, tidak ada yang bisa saya lakukan tentang permintaan Anda. Mari keluarga Chiba berlutut di atas tongkat ajaib sungai dan danau selama 3 hari 3 malam. Lina Chiba tampak meremehkan. Mandy Zimmer, kamu benar-benar terengah-engah ketika mengatakan kamu gemuk. Beri kamu wajah, kamu benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit. Apakah kamu bercanda? Adapun pria berjas di belakang Lina Chiba, mereka semua marah ketika mendengar kata-kata itu, dan beberapa lainnya menoleh ke depan, seolah-olah mereka akan saling bertarung jika mereka tidak setuju. Adapun mitra bisnis Mandy Zimmer, mereka semua saling memandang dengan cemas saat ini, dan segera seseorang berbicara untuk membujuk mereka. Tuan Zimmer, karena Nona Chiba berkata begitu, saya pikir Anda harus memberinya wajah dan menelepon mantan suami Anda. Ya, jika tidak ada gunanya menelepon dan kamu harus pergi sendiri, pergilah, kita baik-baik saja, kita akan berkumpul besok. Masalah keluarga Chiba pasti 1000 kali, 10.000 kali lebih penting daripada orang kecil kita. Ya, Anda harus memberi wajah semua orang dan membantu keluarga Chiba. Kerjasama bisnis kami akan segera ditandatangani. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4829 jelas, mitra bisnis Mandy Zimmer semua takut akan kekuatan dan energi keluarga Chiba di Shandong. Bagaimana mungkin untuk berdiri dan menantang keluarga Chiba di Shandong saat ini? Yang paling penting adalah jika Mandy Zimmer dapat dibujuk sekarang, maka untuk keluarga Shandong Chiba, itu akan dianggap sebagai bantuan. Dalam keadaan seperti itu, selama Anda bisa memeluk paha Shandong Chiba, saya khawatir semua orang akan bisa makan dan minum makanan pedas di masa depan. Mandy Zimmer, saya harus mengakui bahwa meskipun Anda tidak tahu apa yang harus dilakukan, mitra bisnis Anda ini benar-benar tahu bagaimana harus bersikap. Mereka tahu betul bahwa kesempatan untuk memegang paha keluarga Shandong Chiba kami adalah kesempatan sekali seumur hidup. Jadi, jangan bilang ada yang hilang, katakan saja padaku, telepon ini, apakah kamu ingin menelepon? Lina Chiba berbicara dengan dingin. Mandy Zimmer menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya, Nona Chiba, ini bukan aku benar-benar tidak bisa, Harvey York dan aku. Oke, berhenti bicara omong kosong. Lina Chiba menepuk meja dengan ekspresi dingin di wajahnya. Apakah kamu memegangnya seperti ini hanya karena kamu ingin menawar? Aku tidak berbicara omong kosong denganmu. Kamu langsung mengatakan, berapa harga yang dibutuhkan untuk membuka mulut ini dan menunjukkan wajah ini. Aku bisa berjanji di sini, selama kamu berbicara, keluarga Shandong Chiba kami pasti akan melakukannya. Melihat sikap agresif Lina Chiba, Mandy Zimmer benar-benar tak berdaya. Dia berbisik, Nona Chiba, jika saya dapat membantu, dalam hal hubungan Anda dengan saya tidak perlu menawarkan persyaratan apapun, dan saya tidak akan meminta bantuan apapun. Tapi, saat ini, aku benar-benar tidak berdaya. Mungkin yang bisa aku bantu adalah memberimu alamat Jifutang. Tamparan, Lina Chiba terlalu malas untuk berbicara omong kosong, tapi tamparan jari-jarinya. Kemudian dia melihat Anu di belakangnya mencibir dan menamparkan kontrak di meja makan. Lina Chiba melihat kontrak dengan penuh minat dan berkata, Mandy Zimmer, ini adalah kontrak dari keluarga Shandong Chiba kami. Jumlah kontraknya tidak besar, hanya 500 juta yuan, tapi percayalah, 500 juta yuan ini bisa menjadi 5 miliar atau bahkan 10 miliar di masa depan. Karena kamu menandatangani kontrak ini, itu berarti di daerah Jinling, Anda Mandy Zimmer dapat sepenuhnya bekerja sama dengan keluarga Shandong Chiba kami. Ini adalah wajah yang tidak dimiliki oleh keturunan langsung keluarga Jin di Mordu Anda. Selanjutnya, dalam kontrak ini, Anda pasti mengambil bagian terbesar dari keuntungan. Saya telah melakukan semua formalitas, bahkan menandatangani kata-kata. Selama Anda mengambil kontrak ini, itu berarti bahwa dalam 1,5 tahun ke depan, Anda Mandy Zimmer akan dapat membawa tim ke-9 Anda ke A meningkat pesat. Bagaimanapun, Anda dan saya sama-sama mengetahuinya dengan baik. Di mata eselon atas keluarga Jin di Mordu, Anda, Mandy Zimmer, adalah orang luar. Hanya keberuntungan bahwa Anda dapat naik ke atas. Anda sekarang diasingkan ke Jinling, dan cabang ke-9 memiliki hutang yang besar lagi. Jika Anda tidak bisa mendapatkan kontrak seperti itu dalam waktu singkat, aku takut kamu tidak akan bisa duduk di kepala rumah. Tanpa posisi ini, apa yang tersisa untukmu? Bahkan jika kamu bisa kehilangan posisi ini, bisakah ayahmu kehilangannya? Bisakah ibumu kehilangannya? Kamu juga harus tahu bahwa di keluarga papan atas seperti kami, semuanya seperti perahu melawan arus, jika kamu tidak maju, kamu akan mundur. Jika kamu tidak bisa mempertahankan posisi itu, kepala, kamu hanya memiliki satu jalan buntu. Jadi, Mandy Zimmer, kehidupan baru atau kehancuran, kamu yang memilih. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan.
Bab 4830. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Lina Chiba melingkarkan lengannya di dadanya saat ini, dengan terlihat bangga di wajahnya. Rupanya, dia telah belajar banyak hal sebelum datang. Dia tidak hanya mengetahui hubungan antara Mandy Zimmer dan Harvey York, tetapi dia juga menyadari situasi yang dihadapi Mandy Zimmer saat ini. Oleh karena itu, apa yang dibawakan oleh keluarga Sandong Chiba kali ini adalah ketulusan yang mutlak, dan itu juga merupakan syarat yang tidak akan pernah bisa ditolak oleh Mandy Zimmer. Lina Chiba juga yakin bahwa tidak peduli seberapa arogan Mandy Zimmer, dalam keadaan seperti itu, dia harus mengakuinya. Pada saat ini, apalagi Mandy Zimmer, bahkan mitra bisnis di sekitarnya semua memiliki mata yang cerah, sesak napas, dan ekspresi yang mengejutkan. Hanya dapat dikatakan bahwa itu memang keluarga Chiba di Sandong, dan bidikannya luar biasa. Jika kontrak seperti itu jatuh ke tangan orang biasa, itu bisa membuatnya mulai dari awal dan menciptakan keluarga kelas 1. Barang bagus. Mandy Zimmer melihat kontrak di atas meja saat ini, dan berjuang di dalam. Dia tahu betul bahwa dalam hal situasi tim ke-9 saat ini, kontrak ini pasti cukup untuk mengubah nasib. Bahkan jika dia dapat sepenuhnya mengamankan posisi ini, tidak ada yang bisa menggoyahkan posisinya di keluarga Jin di Mordu di masa depan. Namun, setelah berpikir lama, Mandy Zimmer tidak mengulurkan tangan untuk menyentuh kontrak, tetapi mengambil napas dalam-dalam dan menghembuskannya seperti mulut biru dan berkata, "Nona Chiba, saya harus mengakui bahwa tawaran Anda sangat menarik, saya menginginkannya juga. Untuk tim ke-9, ini bahkan mungkin yang terakhir." Dengan itu, dengan perawatan keluarga Chiba di Sandong, apalagi posisi kepala ke-9 rumah, aku bahkan bisa langsung pergi ke keluarga Jin di Mordu dan bersaing dengan kandidat lain untuk suksesi. Ayuro, Lina Chiba berkata dengan penuh kemenangan, "Bagus kamu tahu. Bagaimanapun, di antara 10 keluarga teratas, keluarga Jin Mordu Anda adalah yang terbawah keberadaan. Dan keluarga Sandong Chiba kami berbeda. Sedotan penyelamat hidupku, jika kamu tidak menangkapnya, jika kamu melewati desa ini, kamu tidak akan memiliki toko ini." Mandy Zimmer tampak menyesal dan berkata, "Ya, setelah desa ini, tidak ada toko seperti itu." Setelah mengatakan itu, dia tersenyum pahit. "Nona Chiba, saya tahu nilai barang ini lebih baik daripada Anda, tetapi saya juga mengerti itu di hati saya, Harvey York lebih penting daripada hal ini. Saya tidak bisa membujuk Harvey York untuk menurunkan martabat dan wajahnya dan pergi ke Teluk Huilongno. 5 seperti menjilati anjing untuk sesuatu di luar saya, untuk diri saya sendiri. Jadi, maafkan saya, hal ini, saya hanya bisa menolak." Berbicara tentang ini, dada menjulang Mandy Zimmer sedikit naik. Semua orang dapat melihat bahwa dia sedang emosional pada saat ini dan perlu ditenangkan. Ketika Anu di samping melihat adegan ini, dia segera membuka mulutnya dan berkata dengan ekspresi dingin, "Mandy Zimmer, wanita tertua kami akan berbicara denganmu. Tidak apa-apa jika kamu tidak memberi muka. Tapi apakah Anda sudah mempertimbangkan konsekuensi dari melakukannya? Tepat dengan keluarga Sandong Chiba kami, bahkan jika kamu memiliki 9 nyawa." Lina Chiba mengulurkan tangannya dan menghentikan Anu, yang akan terus berteriak. Dia hanya menghela nafas, menatap Mandy Zimmer dengan dingin, dan berkata perlahan, "Mandy Zimmer, kamu sudah memikirkannya. Kamu benar-benar ingin menolak kebaikanku. Menolak berteman dengan keluarga Sandong Chiba kita. Apakah kamu benar-benar mengerti apa artinya itu?" Mandy Zimmer menghela nafas dan berkata tanpa daya, "Nona Chiba, Anda tidak perlu mengatakan hal-hal ini, saya mengerti. Tapi masalahnya adalah, saya tidak bisa menyetujui kondisi Anda. Aku tidak bisa menyelesaikan tugas yang kamu berikan padaku." Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4831, bagus. Lina Chiba berbicara perlahan. "Karena kamu sangat tidak sopan padaku. Karena kamu memanggang, kamu tidak makan dan minum anggur berkualitas. Kalau begitu biarkan aku memberitahumu, apa konsekuensinya jika kamu menolakku." Lina Chiba memiliki ekspresi santai di wajahnya, tapi matanya penuh dengan ketegasan. "Pertama-tama, pinjaman ke-9 Anda yang telah kedaluarsa tidak akan diperpanjang, jadi Anda perlu menemukan celah pendanaan 50 juta tepat waktu. Kedua, kontrak ini akan jatuh ke tangan Paola Jin. Kau harus tahu siapa dia. Dia adalah pewaris yang dituju dari cabang ke-9, saudara perempuan Warren Jin. Dia belajar di luar negeri sebelumnya dan tidak pernah menemukan kesempatan untuk kembali dan mendapatkan semuanya kembali. Tapi kontrak ini cukup untuk membuatnya kembali sebagai raja, dan itu cukup untuk membuatmu hancur. Kamu juga harus mengerti bahwa jika kamu kehilangan posisi kepala ke-9 dari rumah, apa yang akan Paola Jin lakukan padamu?" Setelah mengatakan itu, jari giok ramping Lina Chiba jatuh pada kontrak, sedikit. Hidup dan mati sering dalam satu pikiran. Wajah mantan suami lebih penting daripada hal lain. Saya pikir Anda, Tuan Mandy Zimmer, lebih tahu daripada saya. Saya harap Anda tidak akan mengkhianati niat baik saya. Berbicara tentang ini, Lina Chiba mencibir, jelas dia merasa bahwa dia telah sepenuhnya menggenggam Mandy Zimmer. Mandy Zimmer juga mengerutkan kening. Dia tahu betul bahwa jika Paola Jin mendapatkan kontrak ini, dia mungkin mati tanpa tempat untuk dikuburkan.
Tidak hanya dirinya sendiri, keluarga Zimmer mungkin pergi ke pemakaman. Situasi di masa depan jelas merupakan situasi mendekati kematian. Mitra bisnis di sekitarnya saling memandang dengan cemas, dan segera semua orang berbicara lagi, Tuan Zimmer, Anda bahkan tidak dapat menyerahkan uang untuk martabat dan harga diri Anda. Ya, Anda dan kami telah menegosiasikan bisnis begitu lama, dan kontraknya tidak mencapai 20 juta. Jika Anda melewatkan kesempatan seperti itu, apa yang akan Anda lakukan? Ya, dan jika Anda menolak keluarga Chiba, bagaimana kami berani berbisnis dengan Anda? Mendengar bujukan dari mitra bisnis di sekitar, ekspresi Mandy Zimmer menjadi semakin pahit. Rupanya dia juga tahu apa artinya kehilangan mitra bisnis ini. Ini berarti bahwa cabang ke-9-nya akan segera diambang kehancuran. Dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk mengambil sedotan berikutnya. Lina Chiba terlalu malas untuk berbicara saat ini. Dia memandang Mandy Zimmer dengan tekad untuk menang. Jelas, dalam kognisinya, tidak ada keraguan bahwa Mandy Zimmer harus membuat pilihan saat ini. Dia menunggu Mandy Zimmer memanggil bajingan itu. Bahkan Lina Chiba sudah memikirkannya. Setelah bajingan itu menyelamatkan ayahnya, dia harus membuat bajingan itu membayar harga yang pantas dia dapatkan untuk kesombongan dan dominasinya. Mandy Zimmer menarik napas dalam-dalam, wajahnya berubah terus-menerus, tetapi akhirnya berubah menjadi tatapan penuh tekad. Dia memandang Lina Chiba dengan serius dan berkata dengan lembut, Nona Chiba, saya sangat tersentuh, dan saya sangat menginginkan hal ini dan kesempatan ini. Tapi aku minta maaf, aku masih harus menolakmu. Semoga kamu tidak keberatan. Ah, Lina Chiba, yang telah menunggu Mandy Zimmer untuk mengakui nasihatnya, mencibir pada saat ini, wajahnya penuh amarah. Ada ekspresi tegas di wajahnya yang ceria, dan dia menunjuk ke arah Mandy Zimmer dan berbicara dengan keras. Jam tangan kecil yang tidak menginginkan wajahmu, tunggu saja mati. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4832, mulai sekarang, aku akan menjadi orang di belakang Paola Jin, pendukungnya. Aku tidak hanya akan memberinya kontrak, tetapi aku juga akan berusaha sekuat tenaga untuk mendukungnya di posisinya. Pada saat yang sama, saya akan mengirim surat kepada keluarga Jin di Mordu atas nama keluarga Chiba, mengatakan bahwa Anda, Mandy Zimmer, tidak sopan kepada keluarga Chiba kami. Hal ini, tentu saja, juga membutuhkan penjelasan dari keluarga Jin. Kurasa, pada saat itu, manajemen senior keluarga Jin di Mordu pasti akan mengajarimu bagaimana harus bersikap. Juga, aku tidak peduli apakah kamu suka atau tidak, aku akan memberimu 3 hari. Dalam 3 hari, aku akan melihat York yang bermarga merangkak ke Teluk Huilongno. 5 kami, menangis dan berteriak untuk membantu ayahku memecahkan masalah. Jika saya tidak bisa melihatnya, maka saya akan membiarkan seseorang sepenuhnya memblokirnya di industri Feng Shui. Saya juga akan membiarkan orang-orang dari kantor polisi mengambil tindakan. Bahkan jika York yang bermarga telah berkolusi dengan orang-orang dari kantor polisi Jinling, saya akan langsung menikam masalah ini di pengadilan. Aku ingin melihat, siapa lagi yang akan menahannya saat itu. Mandy Zimmer mengerutkan kening dan berkata, Nona Chiba, Anda harus masuk akal. Saya tidak percaya bahwa gedung pengadilan adalah tempat di mana keluarga Chiba Anda dapat bertindak sembarangan dan menutupi langit dengan satu tangan. Tentu saja tidak. Lina Chiba memiliki ekspresi dingin di wajahnya, dan dia bertekad untuk menang. Namun, kamu tahu apa yang telah dilakukan York yang bermarga. Jangan bicara tentang itu, dia membuat orang mengalahkan asisten pertama saya Anu, dan juga menghancurkan beberapa Mercedes-Benz Big G kami yang bernilai puluhan juta. Satu persatu, cukup baginya untuk pergi ke dasar penjara. Alasan mengapa kami tidak menembaknya sebelumnya adalah karena kami tidak ingin jatuh sepenuhnya. Tapi sekarang dia tidak tahu bagaimana hidup atau mati, dia tidak memberi kita wajah. Kamu tidak tahu harus berbuat apa, kamu tidak menghargai kesempatan yang kami berikan. Kalau begitu aku tidak keberatan, aku akan menekan orang dengan kekuatan. Sebagai orang di bidang bisnis, Anda harus tahu yang terbaik. Di tahun ini, siapa yang memiliki kekuatan paling besar, siapa yang memiliki energi luar biasa, yang memiliki latar belakang yang kuat, dan siapapun yang berbicara adalah kata terakhir. Saya harap Anda akan menghargai 3 hari ini dan dapat membuat pilihan yang tepat. Saat berbicara, Lina Chiba mencibir dan berbalik. Menurutnya, dia telah melakukan yang terbaik untuk Mandy Zimmer. Jika Mandy Zimmer tidak tahu cara hidup atau mati, jika dia tidak tahu cara mengangkat, maka tunggulah kematian. Ketika keluarga Chiba menginjak-injak seseorang sampai mati, tidak perlu alasan apapun. Belum lagi sudah ada alasannya sekarang. Adapun Anu, saat ini, wajahnya penuh dengan ekspresi sombong, dan ada kesombongan yang tak terkatakan. Jika Mandy Zimmer dan Harvey York terlalu patuh, dia masih akan berjuang. Namun kini Harvey York dan Mandy Zimmer tidak patuh, dan mereka harus rukun dengan keluarga Chiba. Ini adalah hal terbaik untuknya. Karena hanya dengan cara ini, dia dapat menemukan masalah dengan Harvey York secara terbuka, dan menggunakan kekuatan keluarga Chiba untuk langsung membunuh bajingan Harvey York itu. Mandy Zimmer sedikit mengernyit, tetapi tidak mengatakan apa-apa, hanya wajah muram saat ini.
Karena setelah Lina Chiba dan rombongannya pergi, semua rekan bisnisnya pergi dengan penuh gejolak setelah mereka saling memandang. Jelas, semua orang takut terlibat oleh Harvey York dan Mandy Zimmer. 10 keluarga teratas, kata-kata ini bukan hanya kata-kata. Seringkali kata-kata ini mewakili kekuatan absolut dan kekuatan absolut. Tepat setelah semua orang ini pergi, Mandy Zimmer melihat ke meja yang penuh dengan anggur dan makanan, dan mau tak mau merasa sedikit kuyu. Tapi saat dia hendak mengambil sumpit, dia mendengar ledakan ke arah pintu. Sekelompok pria berjas bergegas masuk, dan pria terkemuka itu tersenyum sedikit. "Tuan Zimmer, halo. Tuanku Weiner mengundangmu untuk minum teh." Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4833 di Jifutang, Harvey York, yang sedang minum teh, menyelesaikan kelelahannya hari ini, dan siap untuk tertidur setelah beberapa saat. Pada saat ini, ponselnya bergetar dengan cepat, dan itu adalah nomor yang tidak dikenalnya. Harvey York sedikit mengernyit dan tidak bermaksud menjawab. Lagi pula, di zaman sekarang ini, seringkali ada panggilan melecehkan yang tak terhitung jumlahnya. Tapi kali ini telepon sangat gigih, dan setelah getaran berakhir, itu terus bergetar. Setelah berpikir sejenak, Harvey York akhirnya memilih untuk terhubung. Terdengar tawa aneh dari seberang, seperti bebek yang dicekik tenggorokan seseorang, tercekik dan keras. "Tuan Muda York? Oh tidak, seharusnya Tuan York, halo. Perkenalkan diri saya, nama saya Fernando Weiner, kami bertemu beberapa hari yang lalu. Saat itu, kamu mengambil Edwani Yorkie dan merusak perbuatan baikku. Itu membuatku hancur, dan sekarang aku harus bersiap untuk meninggalkan Jinling. Kurasa kau masih harus mengingatku." Harvey York sedikit mengernyit, meskipun Fernando Weiner tidak terlalu kesulitan untuk mendapatkan nomor ponselnya. Tapi pertanyaannya, apakah Fernando Weiner meneleponnya di tengah malam? Harvey York mengerutkan kening sejenak sebelum perlahan membuka mulutnya dan berkata, "Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, biarkan saja." Ho, Fernando Weiner tertawa terbahak-bahak. Kemudian dia melanjutkan, "Sebenarnya, itu bukan masalah besar. Hanya saja aku akan segera meninggalkan Jinling, dan aku akan mengadakan makan malam perpisahan malam ini. Saya ingin mengundang Tuan Muda York untuk bergabung dengan kami." Harvey York berkata dengan ringan, "Saya tidak tertarik, Anda bisa merayakannya sendiri." Saat berbicara, Harvey York hendak menutup telepon. Pada akhirnya, sebelum dia menutup telepon, dia mendengar Fernando Weiner terus tertawa, "Tidak, kamu akan datang, kamu pasti akan datang. Karena, malam ini kita ada VIP bernama Mandy Zimmer. Ngomong-ngomong, kalau kamu mau datang, kuharap hanya kamu. Edwani Yorkie, kami tidak diterima." Dudu. Telepon langsung ditutup. Wajah Harvey York langsung berubah muram. Dia jelas telah mengatur seseorang untuk melindungi keluarga Mandy Zimmer, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Fernando Weiner akan dapat mengirim seseorang untuk mengambil tindakan, dan dia berhasil. Tapi ini normal. Bagaimanapun, Fernando Weiner saat ini seperti seorang penjudi yang hanya memiliki chip terakhir yang tersisa. Di bawah kegilaan, dia secara alami dapat melakukan apa saja. Memikirkan hal ini, Harvey York melakukan panggilan video ke ponsel Alexa Joyner. Alexa Joyner yang tersambung ke video call, seharusnya baru saja selesai mandi. Masih ada sedikit kelembapan di tubuhnya, dan pijamannya yang lebar menjulang, membuat seluruh dirinya terlihat seperti peri di pegunungan dan hutan. Pada saat ini, Alexa Joyner berkedip di Harvey York dan berkata, "Tuan Muda York, menelepon keluarga budak di tengah malam, apakah itu karena tidur yang lama dan tidak disengaja?" Harvey York, yang akan bercanda dengan Alexa Joyner pada hari kerja, tidak memiliki pemikiran seperti itu sekarang. Dia bahkan tidak melihat ke samping, sambil mengenakan mantel, dia berkata dengan dingin, "Mantan istriku Mandy Zimmer dibawa pergi oleh Weiner Hun. Dia baru saja menelepon dan mengundangku ke acara yang disebut makan malam perpisahan. Dia juga bilang, aku tidak bisa membawa Edwani Yorkie. Aku butuh detail sekarang." Alexa Joyner tertegun sejenak, dan ekspresi menawan di wajahnya langsung mereda. Dia dengan cepat mengeluarkan ponsel lain dan memutar beberapa nomor. Segera, dia menutup telepon, tampak serius. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4834, Tuan Muda York. Kami mendapat kabar pasti bahwa Weiner Group memiliki rumah bangsawan di kaki Gunung Ungu. Intelijen menunjukkan bahwa banyak orang tak dikenal telah memasuki manor ini baru-baru ini. Menurut analisis berita yang kami dapatkan di tahap awal, orang-orang ini adalah tangan belakang dari grup Weiner atau bala bantuan dari Hall of Longevity. Singkatnya, ada tuan yang tak terhitung jumlahnya di manor ini. Tuan Muda York, tempat ini terlalu berbahaya, dan Fernando Weiner tidak mengizinkan Anda membawa Edwani Yorkie, menjelaskan bahwa Anda ingin bunuh diri. Tunggu sebentar, aku akan segera menghubungi 6 dunia tersembunyi, dan aku akan membantumu menyelamatkan Mandy Zimmer bagaimanapun caranya. Sudah terlambat. Harvey York berbicara dengan suara yang dalam. Aku akan melakukan perjalanan sendiri. Ketika kata-kata itu jatuh, Harvey York langsung menutup telepon.
Dia tidak memanggil Carl Carson untuk datang, tetapi mengambil kunci mobil Toyota Mateo Oliveira yang sombong dan bersiul dengan tatapan curiga sekelompok orang. Boom, di jalan raya pinggiran kota larut malam, sebuah trottel Toyota yang sombong bersiul. Mobil itu menerobos banyak lampu lalu lintas sepanjang jalan, dan berjalan ke kiri dan ke kanan di lalu lintas yang padat, yang membangkitkan omelan mobil di belakang. Hanya saja Harvey York tidak bisa mengendalikan hal-hal ini lagi, setelah semua, hal berikutnya mengancam jiwa. Pada saat ini, Harvey York memeriksa teleponnya sambil berakselerasi. Jelas, Alexa Joyner tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa menghentikan tembakan Harvey York malam ini. Jadi dia segera memobilisasi staf, mengumpulkan banyak informasi, dan kemudian meneruskannya ke Harvey York melalui ponselnya. Harvey York terganggu, dan terus berakselerasi sambil membiasakan diri dengan informasi itu. Tak lama kemudian, mobil Harvey York turun dari jalan tol lingkar kota dan bergegas menuju jalan tempat Weiner Group Manor berada. Boom, pada saat ini, beberapa kendaraan off-road super besar Lincoln Navigator yang tampaknya telah menunggu lama tiba-tiba menyalakan lampu depan mereka, dan kemudian menderu ke arah kendaraan Harvey York. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda dapat melihat lebih dari selusin pria berpakaian mewah di dalam mobil. Mereka semua tampak botak, beberapa dengan ikan kayu dan yang lainnya dengan Jiedao. Biksu itu mengemudikan Lincoln. Harvey York terdiam. Bukankah ini mencoba menyelamatkanku? Harvey York ingat apa yang disebut Biksu Iblis Tianzu dalam informasi yang diberikan oleh Alexa Joyner, dan sudah menduga bahwa orang-orang ini kemungkinan besar akan datang untuknya. Yang disebut Biksu Iblis Tianzu ini adalah salah satu dari 3 biksu suci di Tianzu, dan murid serta cucu Brahma. Ketika saya berada di Galicia sebelumnya, saya menghancurkan bertahun-tahun pengaturan cermat Tianzu, dan di Penang, saya menyelamatkan Dimitri Alarkon, Dewa Perang Laut Selatan. Dengan keluhan dan kebencian seperti itu, adalah normal bagi orang-orang Brahma untuk mengambil tindakan terhadap mereka. Hanya saja Harvey York tidak pernah membayangkan bahwa Biksu Iblis Tianzu benar-benar berkolusi dengan Weiner Group. Ini tampaknya cukup untuk mengatakan bahwa baik lantai atas aula panjang umur memiliki pejabat kasta pertama Tianzu. Entah yang disebut Hall of Longevity itu sendiri memiliki hubungan yang hebat dengan Tianzu. Tepat ketika Harvey York memikirkan hal ini, biksu yang sedang mengemudi mencibir pada saat itu dan menginjak pedal gas, menabrak bagian belakang mobil Harvey York. Bajingan, ini benar-benar mencoba melampauiku secara fisik. Wajah Harvey York muram. Jika itu hari biasa, dia tidak akan keberatan mengurus bajingan kecil ini. Tapi sekarang baginya, waktu lebih penting dari apapun. Jadi setelah mengambil napas dalam-dalam, Harvey York masih menginjak pedal gas, meningkatkan kecepatannya, dan membuka jarak dalam sekejap. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4835 tampaknya Harvey York, yang melaju kencang saat ini, takut akan perasaan bersalah. Beberapa Lincoln Navigator menjadi semakin arogan. Mesin 12 silinder mereka terus menderu dan bergegas keluar seperti binatang baja. Tampaknya jika Harvey York tidak terbunuh hari ini, dia akan mati tanpa henti. Amitabha, para beku berbelas kasih. Kejar dan kejar dia. Di kopilot navigator Lincoln di tengah, duduk seorang biarawan besar dengan wajah penuh daging. Selain itu, ia juga memiliki komputer tablet di tangannya, yang penuh dengan informasi Harvey York. Jelas, orang-orang di Tianzu memiliki lebih banyak informasi daripada orang-orang di grup Weiner. Misalnya, Iblis Brahma ini, dia jelas tahu bahwa bajingan bernama Harvey York ini tampaknya mengalami kesulitan dengan orang-orang Tianzu ketika dia berada di Galicia. Juga menyelamatkan Dimitri Alarkon di Penang. Dia tidak tahu tentang berita Harvey York lainnya. Di satu sisi, para pejabat tinggi Tianzu tidak ingin orang-orang mereka tahu terlalu banyak, karena mereka takut untuk mengambil tindakan. Lagi pula, hanya anak sapi yang baru lahir yang tidak takut dengan harimau. Di sisi lain, para eksekutif Tianzu tidak cukup tahu tentang Harvey York. Lagi pula, hari itu, orang yang paling mengenal Harvey York sudah bunuh diri di tempat. Oleh karena itu, Brahma Demon dan rombongannya yang datang untuk membantu keluarga Weiner kali ini dengan berani bersiap untuk menyelesaikan pesanan saat ini. Karena menurut perintah, selama dia bisa membunuh Harvey York, dia bisa berubah dari nama keluarga ketiga menjadi nama keluarga kedua yang mulia. Memikirkan manfaat yang dapat diberikan oleh nama keluarga kedua, mata Brahma Demon pada saat ini penuh dengan sinar cahaya yang panas. Dia melambaikan tangan kanannya dengan ekspresi muram di wajahnya, ayo. Ayo bersama. Beri aku pedal gas. Siapkan truk di depan dan blokir jalan sepenuhnya. Bunuh dia. Selusin biksu berkepala botak di mobilnya semuanya menyeringai saat ini. Sebagai biksu iblis Tianzu, mereka secara alami tahu manfaat apa yang bisa mereka dapatkan jika mereka dapat membunuh Harvey York kali ini. Jadi pada saat ini, mereka semua keluar, memutar Jiedao di tangan mereka. Harvey York secara alami dapat merasakan niat membunuh dari para biksu iblis ini, tetapi dia benar-benar tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong dengan karakter kecil ini, jadi dia secara alami mempercepat. Segera,
Di jalan dengan sedikit pejalan kaki pada hari kerja, beberapa mobil mengejar satu sama lain, seperti kuda yang ganas mengejar satu sama lain. Dan ketidaksopanan pihak lain akhirnya membuat Harvey York merasa kesal. Karena dia memperhatikan bahwa pihak lain benar-benar abadi. Jika biksu iblis Tianzu ini tidak sepenuhnya diselesaikan, saya khawatir itu akan lebih merepotkan di masa depan. Saat berikutnya, Harvey York menginjak pedal gas, dan pada saat yang sama setir mobil terbanting, dan berbalik dengan sudut 180 derajat. Segera setelah Harvey York menginjak pedal gas, Toyota Domineering menabrak Lincoln Navigator pertama di depannya. Jelas, tidak ada yang menyangka bahwa Harvey York akan melakukan tindakan seperti bunuh diri saat ini. Melihat Harvey York bergegas ke arahnya, Brahma, yang mengira dia pembunuh, juga berkata dengan tajam pada saat itu, "Hindari." Menghindari. Biksu besar di mobil pertama harus membanting setir dengan wajah sedih. Pada saat yang sama, jendela mobil jatuh, dan beberapa biksu besar juga mengangkat panah di tangan mereka, siap menembak Harvey York. Sangat disayangkan bahwa kecepatan Harvey York bahkan lebih cepat. Dia menamparkan tangan kanannya di jendela kursi pengemudi, dan segera melihat pecahan kaca terbang keluar. Engah, sepotong puing dengan cerdik jatuh ke tenggorokan biksu besar yang mengemudi, dan darah berceceran. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4836, Engah. Dengan darah yang keluar, biksu besar yang mengemudikan mobil berkedut di mana-mana, dan Lincoln Navigator kehilangan kendali, menabrak batu di sisi jalan, dan kemudian meledak dengan ledakan. Biksu besar di dalam mobil tidak punya waktu untuk melarikan diri, semuanya tertutup oleh cahaya api, dan pada saat ini mereka hanya bisa mengeluarkan jeritan tak berdaya. Pada saat ini, Brahma dan yang lainnya menginjak rem tanpa sadar, kelopak mata mereka melompat liar. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Harvey York, yang masih dikejar oleh mereka sekarang, akan begitu kuat pada saat ini. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa tindakan biasa saja telah memecahkan begitu banyak tuan mereka. Detik berikutnya, Harvey York menendang pintu mobil Toyota yang mendominasi dan berjalan turun. "Nak, kamu sangat sombong." Pada saat ini, seorang biarawan gemuk melompat dari kopilot mobil Lincoln lain dengan ekspresi arogan. "Kamu berani mengadu domba orang-orang kami, orang tua itu akan membunuhmu." Harvey York terlalu malas untuk berbicara omong kosong, dan menginjak tanah dengan kaki kanannya. Pecahan kaca terbang keluar, wajah biksu besar jongkok ini berubah secara dramatis, dan sosoknya dengan cepat mundur ke belakang. Tapi kecepatannya terlalu lambat, dan pada saat berikutnya, dia mendengar suara, puff, dan darah keluar dari tenggorokannya. Dia adalah salah satu dari 3 biksu iblis utama di Tianzu dalam perjalanan ini. Dia adalah adik dari Brahma Demon. Dia adalah penguasa generasi. Dia awalnya berpikir bahwa ketika dia datang ke negara H kali ini, dia pasti akan dapat membuat nama untuk dirinya sendiri, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia bahkan tidak dapat menghentikan pukulan acak Harvey York. Pada saat ini, biksu besar menutupi tenggorokannya dengan ekspresi sedih di wajahnya, dan kemudian perlahan-lahan jatuh ke tanah, vitalitasnya hilang. Dengan sedikit keterampilan seperti itu, kamu masih belajar untuk memblokir jalan. Kamu bisa bunuh diri. Harvey York mengeluarkan tisu dan menyekat telapak tangannya, ekspresinya acuh tak acuh. Pada saat ini, seorang biksu yang tinggi dan kurus juga berjalan keluar, matanya penuh kecemerlangan, dan pelipisnya menonjol tinggi. Dalam situasi di mana Harvey York membunuh seorang biksu iblis, dia berani muncul, sampai batas tertentu, itu sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan dan terornya. Pada saat ini, dia menyipitkan mata ke Harvey York dan berkata perlahan, "Nak, kamu berani membunuh adik laki-lakiku, aku harus mengakui bahwa kamu sangat berani. Tapi biarkan aku memberitahumu, aku tidak sama dengan adik laki-lakiku. Selama aku mau, kamu..." Engah, sebelum biksu besar, salah satu dari 3 biksu iblis besar, bisa menyelesaikan kata-katanya, ada pecahan kaca di tenggorokannya di beberapa titik. Tidak bisa melawan, tidak bisa melawan. Melihat darah merah di tenggorokannya, biksu jangkung dan kurus saat ini memiliki ekspresi yang luar biasa di matanya. Harvey York menyekat tangannya dan berkata dengan ringan, "Hanya itu. 3 biksu agung Tianzu. Dibandingkan dengan Van Abu, kamu jauh di belakang. Tidak lebih baik dari Vanessa." Mendengar nama-nama ini, biksu iblis yang tinggi dan kurus itu sepertinya menyadari sesuatu. Dia menebak identitas Harvey York, dan ekspresi luar biasa muncul di wajahnya. Namun, pada saat berikutnya, dia masih perlahan-lahan jatuh ke tanah, dengan kemarahan dan keterkejutan yang tak terbatas di matanya. Dia marah karena Harvey York berani membunuhnya. Yang mengejutkan adalah kekuatan Harvey York melampaui imajinasinya. 3 biksu iblis di Tianzu, kali ini, datang oleh angin, mereka ingin membuat nama terkenal Tianzu dan menghilangkan penghinaan nasional sebelumnya. Namun tak disangka, dia bertemu lagi dengan orang yang mempermalukan Tianzu. Tidak senang mati. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4837, Pada saat ini, para pemimpin Master Tianzu ini, Brahma, yang tadinya murung, akhirnya bergerak dan datang ke depan. Dia menatap Harvey York dengan makna serius di matanya.
Sebelum menembak, dia menamparkan jantungnya dengan keras, mengeluarkan pil lain dan menelannya. Pada saat berikutnya, seluruh kepribadian Brahma meroket, dan pada saat ini, dia mungkin 20% atau 30% lebih kuat dari sebelumnya. Merasakan kekuatan yang memancar keluar dari tubuhnya, Brahma Demon memandang Harvey York, menyeringai, dan berkata, nama belakangnya adalah York. Aku harus mengakui, kamu sangat kuat. Tapi guruku Brahma telah mengatakan bahwa kamu adalah macan kertas. Selama kamu melepas kulit harimaumu, kamu bahkan bukan domba. Sekarang, untuk berurusan denganmu, aku juga menelan obat rahasia Tianzu kita. Aku sudah tak terkalahkan. Orang sepertimu tidak ditakdirkan untuk menjadi lawanku. Retak. Pada saat ini, Harvey York menjentikkan tangan kanannya, dan sepotong kaca di tangannya meraung. Dalam sekejap mata, itu jatuh langsung ke tenggorokan Brahma. Bagaimana bisa? Brahma Demon bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. Wajahnya penuh dengan keengganan, keterkejutan, ketidakpercayaan, dan mata gelisah. Detik berikutnya, seluruh tubuhnya runtuh ke tanah, dan vitalitasnya berangsur-angsur menghilang. Para biksu Tianzu di antara penonton menggigil ketika mereka melihat pemandangan ini. Banyak orang yang begitu ketakutan sehingga mereka berlutut di tanah dan terus bersujud. Harvey York menginjak pecahan kaca di tanah dengan ekspresi acuh tak acuh. Ketika para biksu besar ini mencengkeram pergelangan tangan mereka atau tenggorokan mereka lemas di tanah, dia membuat panggilan telepon. Daniel Oval, bawa beberapa orang untuk mengelap lantai. Larut malam, Winer Mansion. Manor yang dulu hina, setelah didekorasi dengan cermat, terlihat mewah dan kaya, dan bahkan udaranya dipenuhi dengan bau mabuk, yang membuat orang merasa santai dan bahagia. Bagaimanapun, orang-orang yang muncul di tempat ini adalah tokoh besar di lingkaran atas Jinling. Jika Anda perhatikan lebih dekat, selain para tamu, bahkan petugas layanan dan petugas keamanan mendekati 500, yang dengan sendirinya menunjukkan banyaknya orang dalam perjamuan ini. Meja makan panjang dipenuhi dengan kue-kue, piring buah, makanan ringan, dan menara sampahnya. Para tamu ini, pria tampan dan wanita cantik, masing-masing memegang gelas anggur, mendentingkan gelas satu sama lain, dan bertukar kartu nama di tangan mereka. Dapat dikatakan bahwa ini bukan tempat yang bisa didekati orang biasa. Malam ini, itu adalah makan malam perpisahan yang diselenggarakan oleh Tuan Muda Fernando Winer. Dikatakan bahwa setelah makan malam ini, grup Winer kemungkinan akan meninggalkan Jinling. Maka Fernando Winer untuk menyebarkan undangan secara luas, mengundang semua tamu yang terkait dengan Winer Group di masa lalu. Semua orang sangat menyadari energi Winer Group, dan mereka ingin mencari seteguk sup lagi untuk diminum setelah Winer Group pergi. Oleh karena itu, orang-orang yang datang ke sini untuk bersorak malam ini entah kaya atau mahal. Tuan Muda Hoffman, Tuan Thompson, dan Nona Rowling dan Nona Kuilanlan. Merupakan kehormatan bagi Fernando Winer saya bahwa Anda bisa datang ke sini malam ini untuk bersorak. Mengenakan setelan putih, Fernando Winer berbicara dengan sopan. Dia sepenuhnya siap malam ini, tujuannya adalah untuk membunuh Harvey York. Oleh karena itu, pada momen tersebut, ia mengundang Araceli Hoffman, Jacob Thompson, Fatih Kuilanlan, dan Andrea Rowling. Tujuannya sangat sederhana, yaitu, dia ingin orang-orang dari lingkaran atas negara H menyaksikan bagaimana dia menginjak-injak Harvey York, bajingan itu sampai mati. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4838 melihat Fernando Winer mengangkat gelas, bahkan Araceli Hoffman memberinya wajah. Dia sedikit mengangguk, dan berkata, Tuan Winer, Anda berjanji lagi dan lagi malam ini bahwa akan ada pertunjukan besar untuk saya tonton, jadi saya biarkan saja. Pergi dari apa yang saya lakukan. Semoga kamu tidak mengecewakan kami. Jacob Thompson di samping tertawa, mengulurkan tangan dan menepuk bahu Fernando Winer, dan berkata, Tuan Winer, karena Tuan Muda Hoffman telah berbicara seperti ini, Anda tidak boleh mengecewakan kami malam ini. Anda harus tahu betul bahwa selama Tuan Muda Hoffman bahagia, bukan tidak mungkin bagi keluarga Winer Anda untuk mengetuk pintu lingkaran atas negara H. Andrea Rowling tersenyum manis dan berkata, Fernando Winer, Anda harus melakukan apa yang Anda katakan. Jika Anda tidak melihat pria yang saya benci berlutut di sini malam ini, saya belum selesai dengan Anda. Fatih Kuilanlan tersenyum ringan dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi matanya yang sedikit main-main telah menjelaskan pikirannya. Fernando Winer tertawa dan berkata, semuanya, jangan khawatir. Karena saya berani mengundang Anda, saya tidak mudah tertipu, tetapi saya setidaknya 99% yakin Anda dapat menikmati pertunjukan. Dalam beberapa saat, orang itu akan berlutut dengan patuh, atau aku akan meminta seseorang mematahkan tempurung lututnya dan membuatnya berlutut. Bagaimanapun, selain 3 biksu iblis dari Tianzu, ada juga master hebat dari negara Pulau Abihuliu. Ayo, berhenti bicara, ayo minum, minum. Fernando Winer, yang tertawa keras, mengangkat piala di tangannya untuk membandingkan lagi, lalu meminumnya sendiri. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan ponselnya dan sedikit mengernyit ke layar kosong. Masuk akal bahwa bajingan bermarga York itu akan segera datang. Dengan metode Brahma dan lainnya, seharusnya mudah untuk melenyapkannya.
Begitu dia memikirkan hal ini, mata Fernando Weiner menyapu ke sekeliling lapangan, memikirkan di mana akan lebih tepat bagi Harvey York, bajingan itu, untuk berlutut. Atas perilakunya yang mengundang Mandy Zimmer, Fernando Weiner sama sekali tidak merasa menyesal. Bagaimanapun, ini adalah satu-satunya cara untuk sepenuhnya memahami nama keluarga York dan membuat pria arogan ini menyesalinya selama sisa hidupnya. Boom, pada saat ini, suara besar keluar, bergema di ruang perjamuan. Semua orang tertegun sejenak, tanpa sadar memindai empat arah dengan mata mereka. Apa yang salah? Apa yang telah terjadi? Mungkinkah itu gempa Jinling? Itu tidak ilmiah, Jinling tidak pernah berada di zona gempa. Semua orang saling memandang, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi ada kabut di hati setiap orang, dan semua orang menyadari bahwa sesuatu akan terjadi. Boom, saat berikutnya, ketika Fernando Weiner hendak meminta seseorang memeriksanya, dia melihat gerbang manor di banting terbuka. Toyota hijau muncul mendominasi, dan lusinan pengawal Weiner Group yang ingin maju untuk memeriksa semuanya dikejutkan oleh adegan ini, dan tidak ada dari mereka yang bisa bereaksi. Saat ini, Toyota Domineering ini memiliki kesombongan yang arogan dan mendominasi, dan mengamuk, merobohkan banyak meja panjang dan menara sampahnya di sepanjang jalan, menyebabkan para tamu wanita di lapangan berteriak. Boom, saat dominasi berhenti, dia melihat Harvey York menendang pintu. Matanya terkunci pada Fernando Weiner, yang tampak agak jelek saat ini, dan kemudian berkata dengan ringan, "Fernando Weiner, di mana orang itu?" Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4839. Sebelum Fernando Weiner bisa bereaksi, lusinan pengawal grup Weiner sadar dari keadaan mengejutkan mereka, dan semua bergegas dengan senjata di tangan. Tepat sebelum mereka mendekat, Harvey York telah mengambil langkah maju. Retak, batu bata biru di tanah hancur, dan pecahannya terbang keluar dalam sekejap. Apa? Jeritan melengking keluar, dan semua lusinan personel keamanan jatuh ke tanah. Ada yang memegangi pergelangan tangan mereka dan ada yang mencengkeram lutut mereka. Meskipun mereka tidak kehilangan nyawa mereka, mereka juga kehilangan efektivitas tempur mereka sepenuhnya. Satu demi satu mereka berkedut dan meratap. Adegan ini membuat ekspresi Fernando Weiner semakin jelek. Dia tidak menyangka bahwa Brahma Demon dan partinya tidak hanya tidak menghentikan Harvey York, tetapi malah membiarkan Harvey York menyerbu masuk. Yang membuatnya semakin tak terduga adalah bahwa ketergantungan Harvey York ternyata bukan hanya pada Edwani Yorkie. Dia juga seorang master seni bela diri sendiri. Pengetahuan semacam ini membuat Fernando Weiner sedikit menyesal bahwa dia tidak keluar semua sekarang, dan membuat semua Master Abiwolyu juga muncul, membunuh Harvey York sepenuhnya. Tetapi ketika dia ingat bahwa dia memiliki kakak laki-laki Abiwolyu yang duduk di sisinya, hati Weiner benar-benar lega. Dia tidak percaya bahwa Harvey York, bajingan, bisa dibandingkan. Tidak peduli seberapa baik Anda, dapatkah Anda melampaui kakak dari aliran unta Abi di negara pulau itu? Itu akan menjadi generasi God of War, seorang pria besar yang dikenal sebagai Half-Step Sword Saint. Dengan dia di sana, apalagi Harvey York, bagaimana jika Edwani Yorkie datang? Begitu dia memikirkan hal ini, Fernando Weiner memberi isyarat, dan tiba-tiba puluhan personel keamanan bergegas dari segala arah, bergegas dengan cepat. Sayang sekali Harvey York baru saja melangkah maju lagi. Di tengah pecahan batu bata biru yang terbang, semua penjaga keamanan runtuh ke tanah dan kehilangan efektivitas tempur mereka. Personel keamanan lain yang bergegas saling memandang, masing-masing merasa sedikit ketakutan. Mereka tidak berani maju, tetapi memikirkannya, dan dengan cepat membiarkan seseorang membawa senjata api. Mereka yakin, selama ada senjata api, bajingan bermarga York itu bisa ditekan. Lagi pula, di tahun ini, tidak peduli seberapa kuat Anda, itu tidak berguna. Seperti kata pepatah, senjata api di atas 7 langkah cepat, dan senjata api dalam 7 langkah cepat dan akurat. Penjaga keamanan dari keluarga papan atas seperti keluarga Hoffman dan keluarga Thompson memandang Harvey York dengan penuh minat. Orang-orang ini dapat datang untuk melindungi Araceli Hoffman dan yang lainnya, mereka semua adalah ahli seni bela diri, dan pelipis mereka menonjol tinggi, dan mereka terlihat sangat kuat. Hanya saja mereka tidak menganggap orang kecil seperti Fernando Weiner dengan sangat serius, jadi tentu saja mereka tidak punya niat untuk bergerak. Kecuali diperintahkan oleh Araceli Hoffman dan lainnya. Tapi Araceli Hoffman tidak memberi perintah saat ini. Sebagai gantinya, dia melambaikan tangan kepada staf keamanannya untuk membawa kursi. Setelah dia duduk, dia menyilangkan kakinya dan melihat ke atas. Jelas, bagi Araceli Hoffman, pertunjukan bagus itu resmi dimulai saat ini. Dia secara alami ingin melihat dengan jelas, untuk melihat dengan jelas. Melihat sikap Araceli Hoffman, Jacob Thompson, Fatih Quilanlan, dan lainnya secara alami mengikuti. Mereka adalah sekelompok kalangan atas tingkat tinggi, dan mereka yakin bahwa apapun kesempatannya, selama mereka tidak mengambil inisiatif, tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Pertempuran antara orang-orang kecil hanyalah sebuah drama besar di mata mereka. Nikmati saja, kenapa repot? Tingkah laku Araceli Hoffman dan yang lainnya membuat Fernando Weiner menggertakkan giginya sedikit.
Dia tahu betul bahwa besar dan muda dari kalangan atas ini sangat menyayangi bulu mereka dan tidak akan menganggapnya remeh. Kecuali dia menunjukkan nilai yang menghancurkan dan menghancurkan dunia hari ini, jika tidak, jika dia meleset dan diinjak-injak sampai mati oleh Harvey York, orang-orang ini bahkan tidak akan kentut. Begitu dia memikirkan hal ini, Fernando Weiner mengirimkan pesan yang telah dia persiapkan sejak lama, dan kemudian menyipitkan mata ke Harvey York. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4840, ini, Tuan York dari Jifutang. Tuan York adalah ahli Feng Shui terkenal di Jinling akhir-akhir ini. Mengapa, dia masih memiliki keluhan dengan grup Weiner? Tidak mungkin, bukankah Tuan York selalu baik kepada orang lain? Tapi Tuan York terlalu berlebihan. Dia pikir dia bisa menamparkan wajah Weiner Group dengan mengandalkan kontak yang dia kumpulkan dengan melihat Feng Shui pada hari kerja. Bagaimana mungkin? Grup Weiner adalah keberadaan hitam dan putih, ini bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh orang biasa. Sekelompok tamu berbisik. Setelah mengenali Harvey York, meskipun mereka terkejut, mereka jelas tidak berpikir bahwa seorang ahli Feng Shui dapat mengancam keluarga Weiner. Yang paling penting adalah ketika Weiner Group berada di jalan, Harvey York mungkin masih bermain lumpur di tepi parit. Dapat dikatakan bahwa sama sekali tidak ada tempat bagi kedua belah pihak untuk dibandingkan. Oleh karena itu, orang-orang ini mundur ke tempat di mana mereka pikir mereka aman, dan mereka semua mulai bersiap untuk menonton pertunjukan, ingin melihat bagaimana permainan besar ini akan berakhir. Dan beberapa gadis muda yang ingin mengambil kesempatan ini untuk memeluk paha Fernando Weiner langsung berlari ke samping Fernando Weiner, menatap Harvey York dengan ekspresi jijik di wajah mereka. Jelas, mereka tidak berpikir bahwa Harvey York bisa melakukan apapun pada Fernando Weiner. Pada saat ini, Harvey York membawa tangannya di punggungnya dan mengambil langkah demi langkah. Itu bencana bagi keluarga. Kau serahkan Mandy Zimmer malam ini, lalu aku akan berbalik dan pergi. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena menjadikan tempat ini kuburan massal. Kata-kata Harvey York acuh tak acuh, tetapi dia secara alami membawa makna yang mengerikan. Hanya saja gadis-gadis muda yang berdiri di belakang Fernando Weiner saat ini semuanya sedikit cemberut. Mereka memandang Harvey York dari atas ke bawah, dan mata indah mereka penuh dengan rasa jijik. Seorang ahli Feng Shui belaka, berani mengatakan hal seperti itu. Ini untuk melihat terlalu banyak Feng Shui, tidak tahu langit tinggi dan bumi tebal. Hehe, aku tidak menyangka Tuan Muda York kita menjadi tergila-gila. Kebencian Wan Yan tampak main-main. Aku masih khawatir, jika kamu tidak datang, aku akan menjual istrimu ke istana hiburan, atau hanya bermain sendiri. Sekarang kamu ada di sini, aku merasa aku harus bermain sendiri dulu. Tunggu sampai aku bosan bermain dan busuk, lalu membuangnya di istana hiburan. Itu namanya pemanfaatan sampah secara maksimal. Kamu bilang oke. Harvey York berkata ringan, Fernando Weiner, apakah Anda yakin ingin mengatakan hal seperti itu? Saya merasa hidup saya terlalu panjang. Atau apakah rumput kuburan tidak cukup tinggi? Fernando Weiner terkekeh, mengeluarkan ponselnya, membuka video, dan melemparkannya ke depan Harvey York. Dalam foto tersebut, Mandy Zimmer mengalami koma dan diikat ke kursi taisi. Seluruh orang terlihat kuyu dan tertekan. Mengancam saya. Apakah Anda percaya, jika saya menelepon sekarang, istri Anda akan mati tanpa penguburan? Fernando Weiner tersenyum. Tidak, aku bahkan tidak perlu membunuhnya. Aku hanya perlu membiarkan orang yang mengawasinya menidurinya secara bergantian. Lalu kamu berkata, apakah topi di kepalamu harus panjangnya 40 meter? Hahaha, krek, dalam tawa arogan Weiner, Harvey York menghancurkan tangannya dengan satu kaki, dan kemudian berkata dengan dingin, dia kehilangan sehelai rambut, kelompok Weinermu mati sendirian, jika terjadi sesuatu padanya, kamu Weiner kelompok itu benar-benar memusnahkan klan. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4841, Yo, Tuan York. Kamu sangat baik. Seorang gadis muda berdiri di samping Fernando Weiner, berjalan ke depan dengan tangan di lengan, menatap Harvey York dengan hidungnya dengan arogan. Apakah kamu tahu betapa naifnya mengatakan hal seperti itu di depan Tuan Muda Weiner? Tahukah Anda bahwa grup Weiner adalah grup puluhan miliar? Jika Tuan Muda Weiner mau, satu jari bisa menghancurkanmu sampai mati. Kamu masih ingin menghancurkan grup Weiner? Bagaimana cara menghancurkannya? Apakah kamu ingin menghancurkannya dengan mulutmu? Atau menggambar jimat dan mengutuk mereka sampai mati? Jika kamu memiliki kemampuan ini, kamu akan mengeluarkannya sejak lama, dan kamu masih akan shock di sini. Seorang ahli Feng Shui, menantu dari rumah ke rumah, apa yang kamu kenakan? Gadis muda ini diejek lagi dan lagi. Aku akan memberimu nasihat hidup. Seorang pembohong di sungai dan danau, kamu harus pergi ke sungai dan danau untuk menipu orang. Jangan datang ke tempat mewah seperti kami untuk merasa malu. Kamu tidak bisa bergaul dengan Tuan Weiner, apakah kamu memenuhi syarat? Meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi, karena Tuan Muda Weiner menyukai wanita Anda, haruskah Anda menawarkannya dan mengerti? Kita belum punya kesempatan. Sekarang,
berlutut dan mohon pengampunan Tuan Weiner, bersujud dan berkata, "Kamu salah," lalu jilat sol sepatuku, "Cepatlah." Sambil berbicara, wanita cantik ini akan mengangkat pahanya yang ramping. Tamparan, Harvey York awalnya tidak memukul wanita, tetapi sekarang dia mengangkat tangannya dan menamparkan wanita yang disebut terbang menjauh. Mungkin saya perlu berbicara dengan semua orang. Malam ini, itu adalah dendam pribadi antara saya dan Fernando Weiner. Kamu bisa pergi ke pertunjukan atau pergi, tetapi lebih baik tidak ikut campur. Aku bunuh diri dengan mencari kematian, aku menyalahkanmu karena tidak memiliki penglihatan. Gadis muda yang dipukuli itu tampak sedih dan ingin menggigit Harvey York sampai mati, tapi dia tidak bisa. Pada saat ini, Harvey York telah berjalan ke Fernando Weiner dan berkata dengan dingin, "Fernando Weiner, apakah Anda yakin ingin membiarkan orang-orang yang tidak relevan ini terlibat dalam urusan hari ini? Tidak akan berani melakukan apapun padamu karena aku takut pada kucing dan anjing ini." Fernando Weiner tersenyum muram dan berkata, "Tentu saja kamu tidak berani, tamuku adalah tokoh besar di lingkaran atas Jinling. Beri kamu 1 hari untuk berani, kamu berani menyinggung mereka sampai mati." Seorang gadis berambut pendek melangkah maju pada ini saat, memegang lengan Fernando Weiner, dan berkata dengan hati-hati, "Itu benar. Tuan muda Weiner bukanlah sesuatu yang dapat disinggung oleh pembohong seperti Anda. Saya katakan, jika Anda terus mengacau, Anda tidak akan pernah berakhir buruk." Tanda seru petik 2. Percaya atau tidak, hanya apa yang kamu lakukan hari ini, kami orang-orang dapat menyegel Jifu Hallmu hanya dengan 1 panggilan telepon, dan kemudian membiarkanmu masuk penjara. Hoa, Harvey York dengan santai mengambil gelas sampahnya dan jatuh dari atas kepala gadis berambut pendek itu. Lalu dia berkata dengan ringan, "Bisakah kamu keluar dari sini?" Gadis berambut pendek itu membeku. Secara alami, dia telah melihat banyak orang hebat yang luar biasa. Tapi menantu dari rumah ke rumah dan ahli Feng Shui begitu baik. Dapat dikatakan bahwa ini benar-benar di luar imajinasi dan kognisinya. "Oke, semuanya, jangan sakiti wajah lembutmu karena aku." Pada saat ini, Fernando Weiner sudah mereda. Dia melambaikan tangannya untuk menghentikan semua perilaku di sekitarnya, dan kemudian berkata dengan ringan, "Dalam menghadapi preman semacam ini, kita secara alami harus beradab. Bagaimanapun, kita tidak sama dengan dia, kita adalah kelas pertama." Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4842 Fernando Weiner pada saat ini, dengan sikap tenang dan tenang, seolah-olah langit runtuh, dan dia dapat membawanya sendiri. Di mata banyak wanita terkenal, gaya seperti itu benar-benar terlalu tampan, dan bahkan wanita muda tertua dari kalangan atas seperti Andrea Rowling dan Fatih Kuilanlan memberinya beberapa pandangan lagi. Bagaimanapun, suasana sungai dan danau Fernando Weiner dan temperamen sembrono benar-benar membuat mereka tidak bahagia, tetapi maskulinitas nyata yang ditampilkan saat ini penuh dengan hormon. Harvey York. Fernando Weiner menyipitkan matanya dan menatap Harvey York di depannya, dengan senyum yang bukan senyum di wajahnya, dan perlahan membuka mulutnya. "Anda datang kepada saya untuk bertindak liar hari ini, melukai personel keamanan Weiner Group, dan memindahkan tamu yang saya undang. Apakah Anda yakin dapat memahami konsekuensi dari melakukan ini? Apakah kamu bertanggung jawab?" Begitu kata-kata ini keluar, banyak orang memandang Harvey York dengan setengah tersenyum. Benar, pria ini terlihat agresif sekarang, menamparkan tamparan ini dan tamparan yang tamparan di wajah. Tapi masalahnya Weiner Group bukanlah kucing atau anjing di pinggir jalan, belum lagi energi apa yang mereka miliki di belakang mereka, hanya beberapa kata dari Weiner Group sebenarnya bisa meremukkan tulang punggung banyak orang. Pria bermarga York ini datang untuk membuat masalah, apapun alasannya, dia mencari kematiannya sendiri. Harvey York tersenyum sedikit pada saat itu dan berkata, "Fernando Weiner, apakah Anda yakin tidak akan membiarkan siapapun pergi, tetapi ingin terus berbunyi bip dengan saya di sini?" Fernando Weiner angin dan berkata dengan tenang, "Itu benar, apa yang dapat Anda lakukan untuk saya? Apakah Anda berani menyentuh saya?" "Kau," tamparan, sebelum Fernando Weiner selesai berbicara, Harvey York menamparkan wajahnya. "Kamu gemuk dan kamu benar-benar kehabisan nafas. Sekarang hidup kecilmu ada di tanganku, tidak bisakah kamu melihatnya? Konsekuensi dari tidak berteman adalah kamu akan mati lebih dulu, tidakkah kamu mengerti?" Klep-klep, ketika kata-kata itu jatuh, Harvey York menamparkan lebih dari selusin forehand dan backhand, dan wajahnya bengkak. "Saya tidak peduli apakah Mandy Zimmer benar-benar ada di tangan Anda atau palsu. Tapi aku hanya akan memberimu waktu sebentar. Ketika kami melihat orang-orang, kami menoleh ke langit dan berjalan ke satu sisi. Jika kamu tidak melihat siapapun, tunggu saja tahun depan untuk mengumpulkan uang kertas hari ini." Wow, Fernando Weiner terhuyung-huyung oleh selusin tamparan ini, dia mundur beberapa langkah, dan kemudian memuntahkan seteguk darah. Dengan beberapa gigi putih dalam darah, itu terlihat mengejutkan, membuat orang menggigil tak terkendali. Fernando Weiner, yang bisa dikatakan tampan dan tampan, pada saat ini, seluruh orang menjadi malu dan wajahnya sangat mengerikan. Jarum jatuh dapat didengar dalam sekejap. Semua orang tersentak dan menyaksikan adegan seperti itu dengan tak percaya.
Bagaimanapun, Harvey York baru saja datang dengan amukan yang mendominasi. Paling-paling, dia hanya bisa mengatakan bahwa dia masih muda dan impulsif, dan ada lebih banyak ruang untuk relaksasi. Tapi untuk menamparkan Fernando Wainer seperti ini secara langsung, ini sama saja dengan melemparkan wajah dan martabat Fernando Wainer ke tanah dan menginjak-injaknya. Adegan seperti itu mengejutkan. Kedua belah pihak tampaknya ditakdirkan untuk mati selamanya. Araceli Hoffman, Jacob Thompson dan yang lainnya menyaksikan adegan ini dengan kepala menyamping, dengan ekspresi lucu di wajah mereka. Apakah York yang bermarga ini adalah anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau, atau apakah dia benar-benar memiliki kekuatan kartu truf, dan berani menamparkan wajah Yan Ren seperti ini? Bocah yang berulang tahun gantung diri. Apakah itu terlalu lama? Andrea Rowling bahkan cemberut dan berkata, semakin arogan Anda sekarang, semakin sengsara dalam beberapa saat. Jelas, dia benar-benar membenci Harvey York. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4843 Fernando Wainer juga menyeka wajahnya, tertegun sejenak, lalu tersenyum tajam, dan berkata, kamu memukulku. Bajingan itu bermarga York. Apakah kamu sudah makan hati beruang dan empedu macan tutul? Beraninya kau memukulku. Siapa yang memberimu keberanian? Tamparan. Harvey York terlalu malas untuk berbicara omong kosong, dan menamparkan backhand-nya lagi. Fernando Wainer, apakah Anda berusia 3 tahun, atau Anda baru saja keluar dari arena? Kenapa aku memukulmu? Apa yang kamu lakukan yang tidak kamu ketahui? Jika kamu punya waktu untuk berbicara omong kosong, kamu mungkin juga berpikir tentang bagaimana menjelaskannya kepadaku. 1 menit, 30 detik telah berlalu. Jelas, Harvey York tidak bisa memiliki kesabaran penuh dan Fernando Wainer perlahan berlama-lama tentang masalah Mandy Zimmer. Meskipun keluarga tersembunyi ke-6 dan keluarga Jinling Joyner sekarang telah mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk menemukan jejak Mandy Zimmer, Harvey York masih khawatir. Dia perlu memastikan keamanan mutlak Mandy Zimmer. Tamparan dari Harvey York ini tidak berbeda dengan selusin tamparan sebelumnya. Jika saya harus mengatakan sesuatu yang berbeda, kali ini, tidak hanya harga diri dan kesombongan Fernando Wainer, tetapi juga seluruh wajah Wainer Group diinjak-injak di bawah kakinya. Pada saat ini, kebencian dan ekspresi mengerikan di wajah Fernando Wainer tidak bisa lagi disembunyikan. Semua tamu di sekitar dengan keras menuduh Harvey York, merasa bahwa penipu ini terlalu merasa benar sendiri. Apakah Anda pikir Anda telah membantu pejabat Jinling untuk melihat sedikit Feng Shui, dan Anda merasa bahwa Anda luar biasa? Hanya merasa bahwa Anda dapat merajalela di Jinling dan menyelesaikan semuanya. Apa lelucon? Tapi semua orang tahu bahwa, dalam keadaan seperti itu, Harvey York akan membunuhnya jika dia tidak setuju, jadi siapa yang berani membuat masalah dengan Harvey York dalam keadaan ini? Bagaimana jika saya secara tidak sengaja melukai hidup Fernando Wainer? Saat ini, Fernando Wainer juga mengertakkan gigi dan mendapatkan kembali ketenangannya. Dia menyipitkan mata ke Harvey York dan berkata, York, jika kamu memiliki kemampuan, bunuh aku secara langsung. Tapi jangan khawatir, saat aku mati, nasib istrimu akan 100 kali lipat, 1000 kali lebih buruk dariku. Tampar, Harvey York terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Wainer, dan menamparnya lagi. 10 detik lagi. Cukup, apakah kamu orang negara H begitu kasar dan tidak masuk akal? Pada saat ini, bahasa country high yang tumpul keluar. Setelah itu, seorang pria berjanggut mengenakan jubah kendo dengan pedang pulau panjang di pinggangnya berjalan keluar dari belakang kerumunan. Matanya cerah, dan pelipisnya menonjol tinggi. Meski tingginya kurang dari 1,7 meter, ia memiliki aura superioritas dan superioritas di tubuhnya. Melihat orang ini, Fernando Wainer tampak menghela napas lega dan tanpa sadar berkata, Tuan Kubo Ryohei, Anda di sini. Apa, yang ini Ryohei Kubo dari salah satu dari 6 sekolah utama di negara pulau, Unta ala Abi. Dikatakan bahwa meskipun dia tidak terlalu terkenal, kekuatannya sangat menakutkan. Dia adalah raja para prajurit. Mengerikan memiliki kultivasi seperti itu pada usia seperti itu. Ini adalah ahli hebat yang secara khusus diundang oleh Tuan Wainer untuk membantu Tuan Muda Fernando Wainer. Tidak peduli seberapa bagus Harvey York, kali ini dia sudah mati. York, aku akan memberimu kesempatan. Kubo Ryohei memiliki wajah yang cerah saat ini, dan menyeringai pada Harvey York. Berlutut, minta maaf, patahkan anggota badanmu, aku tidak akan membunuhmu. Kalau tidak, aku khawatir kamu tidak akan bisa menghentikan teknik menggambar pisau gaya abiku. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4844 Kubo Ryohei tampak arogan dan dibujuk, teknik menggambar pisau gaya unta abiku, begitu pisau ditarik, pisau itu tidak akan kembali ke sarungnya jika tidak ada darah. Selama bertahun-tahun, yang disebut Master Negara H yang mati di bawah teknik menggambar pedangku, tidak ada 100 atau 80. Orang-orang sepertimu, aku terlalu malas untuk mengambil pisau di hari kerja. Jadi, berlututlah, jangan buang energimu untuk berjuang. Kubo Ryohei sangat bangga dan sombong. Jelas, dorongan horizontalnya yang selalu membuatnya tak terkalahkan dalam kepercayaan dirinya.
Bahkan jika Harvey York menunjukkan sejumlah kekuatan tempur sebelumnya, selama Edwani Yorki yang dikabarkan tidak ada, Ryohei Kubo merasa bahwa dia cukup kuat untuk menjadi tak terkalahkan di lapangan. Ya, Harvey York tersenyum. Siapa Kubo Taru? Kubo Ryohei berkata dengan bangga, dia saudaraku. Kami dua kembar tak tertandingi yang dikenal sebagai Abi Hulyu, kami. Kamu lebih sampah daripada dia. Harvey York dengan kasar menyela kata-kata Kubo Ryohei, dan menginjak kaki kanannya di saat berikutnya. Retak, sepotong batu bata biru terbang keluar, ekspresi Kubo Ryohei berubah, dan tanpa sadar dia mengeluarkan pedang pulau dari pinggangnya. Tapi tidak apa-apa untuk tidak menarik pisau, saat dia menarik pisau, pupil matanya tiba-tiba membesar, dan seluruh orang membeku. Karena di matanya, pecahan itu seperti meteor luar angkasa atau kijang dengan tanduknya tergantung di atasnya, yang tidak bisa disentuh atau dilawan. Pedang panjang Kubo Ryohei dari negara pulau baru saja terhunus di tengah jalan, dan pecahan batu bata biru itu sudah tenggelam ke tenggorokannya. Engah, seteguk darah menyembur keluar, dan Kubo Ryohei kehilangan semua kekuatannya. Dia perlahan berlutut di tanah dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Rentan, Harvey York berbicara ringan. Ini ringan, dan juga rasa jijik yang tak terkatakan. Semua orang di antara penonton melihat pemandangan ini dengan heran. Banyak dari mereka telah melihat tembakan Kubo Ryohei. Tuan ini, tetapi pisau dapat membelah keberadaan batu. Tapi sekarang, itu diselesaikan oleh Harvey York dengan begitu mudah. Ini. Apa? Pada saat ini, Andrea Rowling menutupi mulutnya yang seksi dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa Harvey York memiliki kemampuan untuk membunuh seorang master seperti Kubo Ryohei dalam hitungan detik. Itu bukan orang biasa, tapi generasi tentara. Jacob Thompson tidak bisa menahan diri untuk tidak duduk tegak saat ini, menatap mata Harvey York tidak lagi hanya meremehkan, tetapi sedikit lebih bermartabat. Gelas anggur merah di tangan Araceli Hoffman bergoyang, dan setelah beberapa saat, dia tersenyum ringan, ya, saya punya beberapa keterampilan. Di satu sisi, Fatih Kuilanlan tersenyum manis dan berkata, jika Anda bisa mendapatkan komentar Anda dari Tuan Muda Hoffman, bahkan jika York yang bermarga mati, dia masih bisa tersenyum pada kematian. Sayang sekali pria sembrono seperti dia tidak akan pernah mengerti. Ini adalah zaman uang, koneksi, dan energi. Tidak peduli berapa banyak orang yang bisa bertarung, bisakah dia mengalahkan senjata api? Bisakah dia mengalahkan meriam pesawat? Bisakah dia mengalahkan senjata nuklir? 300 tahun melawan arus waktu, dia bisa dianggap sebagai seorang tiran. Sekarang, itu hanya yang disebut master. Semoga beruntung, kamu bisa memenangkan kompetisi eksibisi dan memenangkan kejuaraan. Nasib buruk, mungkin kamu akan turun ke jalan di masa depan. Jelas, Fatih Kuilanlan sangat tidak menyukai Harvey York. Pria yang menghujatnya dengan matanya selama pertempuran cincin, dia tidak membiarkan siapapun menembaknya sampai mati secara langsung, dia sudah memberi wajah pada lingkaran Jinling. Araceli Hoffman jelas tidak tahu perselisihan antara Fatih Kuilanlan dan Harvey York, tetapi dia tersenyum dan berkata, Fatih, kamu begitu meremehkan orang ini. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4845, Menghina. Fatih Kuilanlan tersenyum manis. Apakah menurutmu orang ini memenuhi syarat untuk membuatku melihat ke bawah? Saya hanya berpikir tindakan dan perilakunya terlalu naif. Apakah Tuan Weiner telah menangkap istrinya atau tidak? Jika Anda ingin meminta bantuan, Anda harus memiliki sikap meminta bantuan. Lihat sikapnya yang arogan dan mendominasi, orang-orang yang tidak mengetahuinya, mengira dia adalah Raja Jinling. Keluarga Jinling Joiner mungkin tidak akan berani begitu sombong, kan? Hanya keluarga Jinling Hoffman yang bisa begitu sombong. Mendengar kata-kata marah Fatih Kuilanlan, Araceli Hoffman tersenyum sedikit dan berkata, Fatih, jangan bicara omong kosong, keluarga Hoffman kami selalu sangat rendah hati. Apa itu Raja Jinling? Itu hanya rumor. Hanya saja meskipun dia mengatakan itu, mata Araceli Hoffman yang menatap Harvey York saat ini lebih merupakan perenungan yang tak terkatakan. Wah, kamu memiliki beberapa keterampilan. Pada saat ini, Fernando Weiner juga terbangun dari keadaan syok. Dia menyipitkan mata ke Harvey York di depannya, dengan sedikit main-main dan setengah senyum di matanya. Saya selalu berpikir bahwa Anda berani datang kepada saya untuk memamerkan kekuatan Anda karena perlindungan Edwani Yorki. Sepertinya kekuatanmu tidak lebih buruk dari Edwani Yorki. Kau pendukungnya. Benar. Saya ingin tahu, identitas seperti apa yang Anda miliki yang membuat Anda menjadi pendukung Edwani Yorki. Itu membuat Anda menantikannya. Harvey York memandang Rolex antik di pergelangan tangannya dengan ringan, dan berkata, waktunya sudah habis, Fernando Weiner. Karena kamu tidak akan membiarkan mereka pergi, maka jelaskan kata-kata terakhirmu dan bersiaplah untuk pergi. Jangan berpikir bahwa dalam keadaan seperti itu, orang lain bisa menyelamatkanmu. Orang selalu harus membayar untuk pilihan mereka. Fernando Weiner tersenyum dingin, dengan ekspresi lucu di wajahnya, kamu berbicara dengan sangat kuat, tetapi apakah kamu benar-benar berani membunuhku? Bunuh aku, kamu tidak hanya akan sial, tetapi semua orang yang memiliki hubungan denganmu akan tamat. Seluruh Jinling ditakdirkan untuk memulai lautan badai.
Apakah akhir seperti itu adalah sesuatu yang kamu, seorang master Feng Shui kecil dan menantu yang tidak berguna, mampu? Fernando Weiner sedang mengatur pakaiannya, wajahnya tenang dan penuh percaya diri. Jangan katakan itu kamu, bahkan jika itu keluarga penggabung Jinling dan Yin Si Liu Jia, meskipun mereka membenciku sampai mati, mereka tidak berani benar-benar membunuhku. Tanda seru petik 2. Belum lagi badut sepertimu yang mengandalkan hubungan mereka untuk memamerkan kekuatanmu. Harvey York berkata tanpa komitmen, benarkah? Di matamu, Tuan Muda Weiner, apakah aku mengandalkan mereka untuk bersaing denganmu di depanmu? Sejujurnya, aku ingin membunuhmu. Tidak, aku ingin membunuh seluruh grup Weinermu. Aku hanya perlu mengatakan sepatah kata. Klep-klep, hebat, hebat, seperti itulah orang-orang negara H. Mereka tidak memiliki banyak kekuatan, tetapi keterampilan membual mereka tak terkalahkan di dunia. Pada saat ini, kerumunan bubar, dan sesosok berjalan keluar dari belakang. Kemudian seorang pria tampan dengan tinggi 1,8 meter dan mengenakan pakaian Saint Laurent keluar. Di tangan kanannya, dia dengan santai memegang pedang panjang dari negara pulau, tetapi seluruh dirinya membawa kesombongan dan kebanggaan yang tak terkatakan. Ketika Fernando Weiner melihatnya, dia segera tampak hormat dan berkata dengan keras, "Kakak senior Kubo Kenshin. Anda datang." Kubo Kenshin, salah satu dari 6 sekolah utama di negara pulau, kakak dari Abi Huoliu. Itu juga orang pertama di generasi Abi Huoliu ini. Tidak hanya kuat, tetapi juga lebih kuat. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4846. Menurut legenda, Kubo Kenshin menghabiskan 10 tahun di pengasingan di daerah terlarang hutan bunuh diri di negara pulau untuk berlatih teknik kendo legendaris gaya unta Abi, Phantom Three Swords. Pada saat dia meninggalkan bea cukai, pedang bahkan bisa memotong aliran air terjun. Kekuatan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan orang biasa. Menurut legenda, dia adalah jenius tak tertandingi di antara generasi muda negara pulau, yang kemungkinan besar akan maju ke Dewa Perang. Orang seperti itu tidak mudah muncul di hari kerja. Kali ini, jika bukan karena hilangnya Abi Tuoliu di negara H, Weiner mengambil banyak bantuan untuk mengundangnya ke sini. Kalau tidak, jika dia tidak mundur ke tingkat Dewa Perang, dia tidak akan dilahirkan. Dan orang seperti itu, bahkan Araceli Hoffman sangat hormat. Dia mengangkat gelas ke Kubo Kenshin dari kejauhan, isyarat memanggang. Dan Kubo Kenshin jelas tahu bahwa Araceli Hoffman adalah anak laki-laki besar di lingkaran atas. Dia mengangguk sebagai tanggapan, dan kemudian matanya tertuju pada Harvey York. Tangkap dirimu, ini adalah martabat tertinggi yang akan aku berikan padamu demi kedua negara, demi setetes air. Tunggu sampai aku mengambil tindakan, kamu akan mati. Ekspresi Kubo Kenshin acuh tak acuh, seolah-olah dia mengatakan sesuatu yang biasa saja. Tampaknya di matanya, Harvey York bahkan tidak memenuhi syarat untuk membiarkannya menanganinya dengan serius. Harvey York tersenyum ringan dan berkata, kamu akan membiarkan aku bunuh diri dengan satu kata. Jika aku mematuhi perintah dengan patuh, bukankah itu membuat kita orang negara H tidak sebaik orang pulaumu? Negara Pulau Belaka, tempat kecil, berani datang kepada kita seperti gaun musim panas yang besar. Nenek moyang Abi Tuoliu tidak memberitahu Anda bahwa ketika Anda menginjakan kaki di negara H, Anda harus menjadi orang yang rendah hati, agar tidak membawa bencana bagi Abi Tuoliu Anda. Mendengar kata-kata Harvey York, ekspresi acuh tak acuh Kubo Kenshin menjadi dingin. Kemudian matanya berkilat dingin, dan dia berkata perlahan, aku tidak peduli siapa kamu. Sekarang saya berlutut dan bunuh diri, saya bersumpah atas nama Abi Huoliu, bencana tidak akan menyakiti keluarga saya. Kalau tidak, bukan hanya kamu, tetapi bahkan generasi ke-18 dari nenek moyangmu akan digali dan dihancurkan menjadi abu. Harvey York berkata dengan acuh tak acuh, terserah Anda, jika Anda berlatih selama 10.000 tahun, Anda tidak memenuhi syarat untuk mengatakan hal seperti itu. Mata Kubo Kenshin menjadi dingin, lalu dia berkata dengan dingin, wah, tahukah kamu siapa aku? Apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Harvey York berkata dengan ringan, semua orang sama. Seluruh negara kepulauan, siapapun yang datang, adalah sama. Negara pulau Anda rentan di mata saya. Arogan. Ada sedikit kemarahan di mata Kubo Kenshin, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk bunuh diri. Dan kita harus menghadap ke arah gunung suci negara pulau kita, Fuji. Kalau tidak, kamu akan ditebas olehku hari ini. Harvey York tersenyum sedikit, gunung suci Fuji. Ketika saya menemukan waktu, saya akan pergi ke Toyama dan bersenang-senang dengan apa yang disebut 6 sekolah dan 5 keluarga kerajaan di negara pulau Anda. Setelah saya menginjak apa yang disebut harga diri Anda ke dasar kaki saya pikir gunung suci juga akan menjadi gunung yang memalukan. Adapun kamu, mengancamku seperti ini tidak cukup. Tidak cukup baik membiarkan pendekar pedang sombongmu datang. Wajah Kubo Kenshin langsung jelek, bajingan. Karena kamu mencari kematian, aku akan mengirimmu ke jalanmu. Ketika kata-kata itu jatuh, Kubo Kenshin maju selangkah, dan paksaan yang sangat kuat menyelimuti tempat Harvey York berada. Energi pedang menekan, dan cahaya dingin berkedip. Orang biasa menghadapi paksaan seperti itu, saya khawatir mereka harus berlutut langsung. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan.
Bab 4847, Ses. Saat berikutnya, Kubo Kenshin menekankan tangan kanannya pada pedang panjang negara pulau di pinggangnya. Kemudian dia menggeser sosoknya, menukik ke bawah, dan berubah bentuk dengan pisau, dan jatuh ke wajah Harvey York. Pedangnya cepat, seperti hantu. Semua orang di sekitar mereka berseru, terkejut dengan kekuatan Kubo Kenshin. Bahkan orang-orang di sekitar Tuan Muda Hoffman tidak lagi memandang Kubo Kenshin dengan kagum. Hanya dapat dikatakan bahwa dimanapun yang kuat berada, mereka akan menerima rasa hormat dari semua orang. Dan Harvey York menatap Kubo Kenshin yang masuk, ekspresinya acuh tak acuh, dan dia hanya menjentikkan jarinya. Cong, ujung jarinya menjentikkan sisi cahaya pedang Kubo Kenshin, dan dalam sekejap, ada guntur diam dan tanah datar. Kubo Kenshin, yang sangat cepat, bisa datang dan pergi dengan cepat saat ini. Ketika Harvey York terpental pada pisau, dia terkejut dan dengan cepat mundur. Setelah mendarat di tanah, dia mengambil selusin langkah berturut-turut, meninggalkan 2 jejak di tanah dengan telapak kakinya. Pada saat ini, mata yang dia lihat ke Harvey York penuh dengan ketidakpercayaan. Meskipun dia baru saja menggunakan 3 keberhasilan, secara logis, bagaimana orang di depannya ini dapat dengan mudah diblokir. Tapi sekarang Harvey York, bajingan ini, tidak hanya memblokirnya, tetapi juga sangat ringan. Pada saat ini, Kubo Kenshin sedikit mengubah kognisinya. Dia mengambil napas dalam-dalam, menenangkan darah yang mendidih di tubuhnya, dan kemudian sedikit menyipitkan matanya. Dia mulai memperhatikan Harvey York sekarang. Lagi pula, orang ini bisa membunuh adik laki-lakinya, yang cukup untuk menunjukkan bahwa dia memiliki kekuatan. Wah, aku akui bahwa kamu memiliki beberapa keterampilan. Sayang sekali kau bertemu denganku. Kubo Kenshin bergerak lagi, kali ini sosoknya berubah menjadi 2 sosok di udara, dan kedua sosok itu mengangkat pedang mereka dan jatuh pada saat yang bersamaan. Cepat, hampir ekstrim. Ini bukan untuk mengatakan bahwa Kubo Kenshin telah benar-benar berubah menjadi 2 sosok, tetapi sosoknya sangat ekstrim sehingga sebuah ilusi muncul di depan mata semua orang. Segera setelah itu, kedua ilusi itu bersatu kembali, dan kemudian terpisah lagi. Kali ini, Kubo Kenshin menjadi 3 sosok. Itu adalah salah satu dari 3 pedang hantu Abi Wolyu. Kali ini, tembakannya adalah pengetahuan, dan dia menggunakan aliran unta Abi di negara pulau itu, gerakan terkuat di antara 3 pedang hantu. Cukup untuk menunjukkan bahwa Kubo Kenshin sangat mementingkan Harvey York. Pada saat ini, semua menahan napas. Semua orang tahu bahwa ketika pedang Kubo Kenshin jatuh, Harvey York akan jatuh ke tanah. Lagi pula, dalam legenda, tidak ada orang yang hidup yang pernah bisa melihat kekuatan sebenarnya dari gerakan ini. Siapapun yang telah melihat trik ini sudah mati. Kubo Kenshin sangat membenci dan takut pada Harvey York sehingga dia menggunakan kartu truf seperti itu. Sekelompok wanita dan anak perempuan yang sombong semuanya bersemangat pada saat ini, seperti mawar dengan duri. Mereka memiliki self-righteousness yang tinggi, dan mereka sama sekali tidak melihat sutra yang menggantung di depan mereka. Jadi mereka sangat berharap Harvey York akan dibunuh oleh pisau Kubo Kenshin. Tapi kali ini, di hadapan pedang Kubo Kenshin, ekspresi acuh tak acuh Harvey York sedikit lebih geli. Detik berikutnya, dia maju selangkah, dan kemudian menggesek dengan backhand-nya ke arah wajah sosok di sebelah kiri. Tamparan, suara renyah. 3 hantu di udara bersatu dan berubah menjadi sosok yang muncul di bawah telapak tangan Harvey York. Dan tamparan Harvey York mengenai wajah Kubo Kenshin, menyebabkan dia terbang keluar, dan kemudian menabrak pilar marmer. Wow, pada saat sosok itu tergelincir, Kubo Kenshin menyemburkan seteguk darah tua, bercampur dengan beberapa gigi. Dia berjuang untuk bangun, tetapi segera seluruh orang itu benar-benar jatuh ke tanah dan kehilangan kekuatan bertarungnya. Sebuah tamparan, ditinggalkan. Melihat adegan ini, semua orang yang hadir dalam keadaan kesurupan. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4848 Siapa Kubo Kenshin? Itu adalah kakak dari Abi Wolyu negara pulau. Itu adalah generasi muda legendaris dari negara pulau, yang kemungkinan besar akan menjadi jenius tak tertandingi dari generasi Dewa Perang. Itu adalah Kubo Kenshin, yang telah mundur di hutan bunuh diri selama 10 tahun, dan bisa menembus air terjun dengan 1 pedang. Namun, sekarang pria besar yang bisa disebut kartu truf Fernando Weiner ini, pemuda sombong yang sangat dihargai oleh negara kepulauan ini. Sama seperti ini, dia ditampar dan ditampar oleh menantu yang datang ke pintu di depannya. Tidak apa-apa jika itu terbang, poin kuncinya adalah itu masih dihapus. Pada saat ini, semua orang merasa sangat tidak masuk akal. Bahkan Araceli Hoffman mengayunkan tangan piala itu, dan pada saat ini, dia berhenti sebentar, dan matanya menjadi kusam sejenak. Jacob Thompson tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri, matanya penuh kecemerlangan, melihat ekspresi Harvey York yang penuh kejutan. Fatih Kuilanlan dan Andrea Rowling, yang selalu memandang rendah Harvey York, saat ini menutup mulut mereka, ingin berseru, tetapi takut menyerahkan status mereka. Setelah mengipasi Kubo Kenshin, Harvey York mengeluarkan tisu basah dan menyekat tangannya dengan serius.
Setelah itu, dia menyipitkan mata ke Fernando Weiner, yang juga terpana saat ini, dan berkata dengan acuh tak acuh, Tuan Muda Weiner, tampaknya ketergantungan terbesar Anda juga telah kehilangan efeknya. Sekarang, apakah kamu ingin menanggapiku dengan serius sekali? Mendengar kata-kata Harvey York, semua pengawal Weiner Group di sekitar mulut kering dan tidak bisa berkata-kata. Bagaimanapun, kekuatan tempur Harvey York jauh di luar imajinasi mereka. Bukannya mereka belum pernah melihat master yang hebat, tetapi ini adalah pertama kalinya newbie melihat master di level Harvey York. Fernando Weiner akhirnya bereaksi pada saat ini, keterkejutan dan ketakutan di matanya menghilang, tetapi sorot mata Harvey York menjadi semakin dingin. Dia tersenyum tanpa komitmen dan berkata, "Maaf, saya tidak akan membiarkan orang pergi. Jika ada sesuatu, apakah kamu menyentuhku?" Retakan, Harvey York kali ini tidak berbicara omong kosong, melainkan menendang betis kiri Fernando Weiner. Suara renyah keluar, dan tulang senbai keluar langsung, membawa darah dan sumsum putih, yang tampak mengejutkan. Fatih Kuilanlan dan wanita lain hampir berteriak. Mereka telah melihat banyak adegan besar, tetapi adegan berdarah seperti itu masih secara naluriah takut. Dan Araceli Hoffman dan Jacob Thompson juga sedikit mengernyit, menatap Harvey York dengan mata yang lebih dalam. Namun, ada lebih banyak rasa jijik yang mendalam di kedalaman ini. Lagi pula, untuk tokoh-tokoh besar di lingkaran atas, hal yang paling tidak sedap dipandang adalah serangan balik akar rumput. Dan rangkaian tindakan Harvey York tidak hanya menyentuh garis bawah mereka, tetapi juga menyentuh skala kebalikannya. Sehat. Pada saat ini, Fernando Weiner juga mengejang kesakitan, tubuhnya bergoyang dan jatuh ke tanah. Namun, dia hampir tidak dianggap sebagai karakter. Pada tahap ini, dia masih menggertakkan giginya dan tidak membiarkan dirinya berteriak apapun yang terjadi. Harvey York mengabaikan reaksi penonton, tetapi memandang Fernando Weiner dengan ekspresi acuh tak acuh, dan berkata dengan ringan, "Di mana orangnya?" "Di mana itu?" Fernando Weiner mencibir, dengan ekspresi jijik dan gila, "Jika saya tahu, saya tidak akan memberitahu Anda, dan saya tidak akan membiarkan siapapun pergi. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu akan membunuhku." Adegan ini cukup dingin, dan banyak wanita dan anak perempuan melihatnya, dan mereka tidak bisa membantu tetapi diam-diam mengatakan dalam hati mereka bahwa Fernando Weiner adalah pria sejati, tetapi sayang sekali dia akan lumpuh di masa depan. Jika tidak, Anda harus menikahinya dan memberinya monyet. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4849, retak, Harvey York tidak berbicara omong kosong, dia menendang keluar dan mematahkan kaki Fernando Weiner yang lain. Dengan kakinya yang patah, tubuh Fernando Weiner lumpuh total, dan wajahnya dipenuhi rasa sakit yang tak terkatakan. Dia menopang tubuhnya dengan tangannya, dan juga mendukung kebanggaan terakhir. Pada saat ini, Harvey York dengan santai mengambil pisau panjang negara pulau di tanah, ujung pisau menyentuh tenggorokan Fernando Weiner, dan kemudian berbicara dengan ringan. "Fernando Weiner, saya tahu, Anda pikir Anda adalah seseorang. Kau tidak keberatan bermain denganku. Tapi, aku bisa memberitahumu. Jika itu normal, aku akan bermain denganmu perlahan, mematahkan tulang tanganmu, dan membuatmu lumpuh total. Sayangnya, ini tentang istri saya, dan saya tidak sabar sekarang. Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya, di mana pria itu? Jika kamu tidak mengatakannya, kamu akan mati, dan aku dapat menemukannya sendiri." Mendengar kata-kata Harvey York, merasakan niat membunuh yang tak terkendali di mata Harvey York, merasakan dinginnya pedang panjang negara pulau di tangan Harvey York, Fernando Weiner, yang memandang kematian seolah-olah di rumah, dengan wajah menghina tiba-tiba menggigil tanpa sadar. Tidak peduli seberapa kuat dia, kartu truf terbesarnya adalah Harvey York tidak berani bunuh diri. Tapi sekarang, Harvey York sepertinya akan bunuh diri jika tidak membuka mulutnya, yang membuat Fernando Weiner, yang selalu percaya diri, merasa sangat ketakutan. Apa? Cendekiawan bisa dibunuh tapi tidak dipermalukan. Harvey York memandang Fernando Weiner, yang sangat kusut saat ini, dan berbicara dengan ringan. "Dalam hal ini, kamu tidak sebaik ayahmu. Setelah ayahmu gagal saat itu, dia masih tahu bagaimana bekerja keras, 3 tahun kemudian dan 3 tahun kemudian. Dan setelah kamu gagal, kamu tidak hanya tidak mengenalinya, tetapi kamu juga mengirim dirimu ke jalan buntu demi antusiasme sesaat. Sepertinya kamu tidak sebaik ayahmu." Mata Fernando Weiner berkedut dan dia ragu-ragu. Harvey York terus menekan, "Kamu mengira setelah kamu meninggal, ayahmu akan membalas dendam, tetapi jika tebakanku benar, kamu memiliki saudara laki-laki dan perempuan lain. Kematianmu, bagi mereka, adalah untuk membersihkan rintangan ke posisi atas. Pada saat itu, untuk mempertahankan kekuatan mereka, mereka tidak hanya tidak akan membalas dendam padaku, mereka bahkan mungkin membuat kamu menjadi sejarah. Kematianmu tidak berarti, tanpa nilai apapun, sayang sekali." Setelah mengatakan itu, pedang negara pulau di tangan Harvey York perlahan ditekan. Ujung pisau yang tajam menembus kulit Fernando Weiner, dan sensasi menyengat yang intens benar-benar menenangkannya. Manusia hidup seumur hidup dengan martabat, kebanggaan dan wajah. Tapi masalahnya adalah, orang mati sia-sia.
Ketika dia meninggal, semua miliknya akan sepenuhnya dibagi. Bagaimana bisa Fernando Weiner menjadi orang seperti itu? Saat berikutnya, dia mengertakkan giginya sedikit, dan berkata dengan sungguh-sungguh, biarkan dia pergi. Aku akan melepaskannya sekarang. Harvey York perlahan menarik pedang pulau di tangannya. Fernando Weiner memandang Harvey York dengan tatapan rumit, lalu mengeluarkan ponsel dari lemarinya dan memutar nomor dengan cepat. Segera, ada suara yang agak mirip pulau di sisi yang berlawanan. Tuan Muda Weiner, instruksi apa yang Anda miliki? Sakura Miyamoto, kembalikan Mandy Zimmer. Cepat! Fernando Weiner hampir berteriak. Mendengar nama Sakura Miyamoto, Harvey York sedikit mengernyit. Dia secara naluriah merasa sedikit akrab, tetapi dia masih berkata dengan ringan, Nona Miyamoto, kan? Maaf, saya Harvey York. Saya di sini untuk memperingatkan Anda, jika Mandy Zimmer dalam masalah, Fernando Weiner akan berada dalam masalah. Apakah Anda mengerti saya? Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4850 sisi lain telepon itu tampak tertegun sejenak, dan kemudian ada tawa lembut. Hanya saja tawa ini terdengar aneh, sepertinya hantu pengembara dari neraka telah ditabrak oleh seseorang, dengan ocehan yang mengoceh. Fernando Weiner sedikit gila, dan dia mendesis, Sakura Miyamoto, tidakkah kamu mengerti aku? Bawa orang ke sini, Tuan Weiner, maafkan aku. Di seberang telepon, suara Sakura Miyamoto menjadi main-main dan acuh tak acuh. Ini adalah akhir dari kerjasama kita antara Sin dan Wei dan Keldis dan Allah panjang umurmu. Astaga, aku tidak akan melepaskannya. Berkatilah dirimu sendiri. Dududu, di tengah lapangan, Fernando Weiner meraih telepon, wajahnya pucat. Anak terlantar, putra sulung Weiner Group yang bermartabat, orang-orang di Hall of Longevity, berubah menjadi putra terlantar pada saat ini. Mata Harvey York berubah sedikit dingin. Negara Pulau Sin dan Wei dan Keldis, bukankah ini orang-orang dari kepulauan yang diusir sendiri di Mordu? Tanpa diduga, penduduk pulau ini akan berani datang ke Jinling untuk membuat gelombang setelah kehilangan Santo Pedang seperti siat jerik. Terutama Sakura Miyamoto, Harvey York samar-samar ingat bahwa dia telah membunuhnya. Tetapi saya tidak berharap bahwa dia tidak hanya tidak mati, tetapi juga kali ini raja kembali. Retak, Harvey York melangkah maju dengan ekspresi acuh tak acuh, menginjak tangan kiri Fernando Weiner, dan berkata ringan, kamu punya waktu 3 menit untuk menceritakan semua yang kamu tahu. Kalau tidak, itu kalimat yang sama. Tahun depan hari ini adalah hari kematianmu. Ledakan. Ketika Harvey York menginjak tangan kiri Fernando Weiner, Sakura Miyamoto, yang mengenakan yukata pedesaan pulau, menghancurkan ponselnya ke tanah di sebuah gudang bobrok. Wajahnya sesuai dengan gaya centilnya sebelumnya, seluruh tubuhnya seperti terbakar api, separuh wajahnya cantik dan separuh wajahnya seperti iblis. Pada saat ini, Sakura Miyamoto memiliki ekspresi mengerikan di wajahnya. Setelah waktu yang lama, dia mengeluarkan sekotak cairan obat yang sangat berharga, dan setelah mengeluarkan tabung dan menyuntikkannya ke tubuhnya, kengeriannya perlahan menghilang, digantikan oleh semakin banyak ketidakpedulian. Pada saat ini, di seluruh gudang besar, tidak ada barang di sekitar, hanya elit negara pulau yang berdiri diam. Di tengah orang-orang ini, ada kursi Taisi, dan di kursi Taisi ada Mandy Zimmer yang tidak sadarkan diri. Jelas, meski ditangkap, Mandy Zimmer tidak terlalu menderita. Tapi saat ini, Sakura Miyamoto mengabaikan Mandy Zimmer dan melihat ke bagian terdalam dari gudang itu. Ada kuil pulau sementara di tempat itu. Apakah itu gerbang atau tori, itu terlihat seperti aslinya. Tampaknya kuil tertentu di negara pulau telah dipindahkan secara keseluruhan. Sakura Miyamoto menyipitkan mata ke kuil dan sedikit mengernyit, tetapi ada lebih banyak kecemasan dan kedinginan di matanya. Kali ini dia datang ke negara H dengan tugas lain. Hanya saja dia secara tidak sengaja mengetahui bahwa Longevity Palace, yang bekerja sama dengan negara kepulauan, mengalami masalah dengan Harvey York, jadi dia tidak bisa tidak mengambil tindakan. Di satu sisi, dia ingin membalas dendam untuk keluarga Miyamoto, dan di sisi lain, dia ingin bernafas lega untuk Sindang Wei yang sedikit tidak berdaya. Sayang sekali dia tidak bisa menghitungnya, Abitu Liu, Biksu Iblis Tianzu dan Hall of Longevity yang menakutkan tidak bisa membantu Harvey York. Bahkan backhand terakhir sama sekali tidak berarti karena kompromi Fernando Weiner. Ini berarti bahwa kali ini, tidak hanya Harvey York yang tidak akan terbunuh, tetapi juga 80% akan dibunuh oleh Harvey York. Ini benar-benar tidak dapat diterima oleh Sakura Miyamoto. Terima kasih sudah mampir di channel Novel Audioku, bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Untuk berkembangnya channel ini, channel Novel Audioku akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.